Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sharing soal upgrade skill jadi cuan, live selling sukses di TikTok dan Shopee. Sharing bersama Orizano. Next, Kakak. Oke. Kalau teman-teman bertanya-tanya, ini sering banget sih, kenapa harus live selling? Beberapa hasil yang aku temukan gitu ya, kita kan bergerak di Orizano tuh awalnya juga bergerak sama, dari Shopee Video sama TikTok Video dulu gitu. Kalau di caranya kita berjualan adalah lewat video, tapi lama-kelamaan ada fitur live. Ketika kita menggunakan fitur live, kita langsung naik pesat dalam waktu 3 bulan, kan itu 3 bulan itu bahkan sebelum masuk Ramadan. Jadi kita bergerak live tuh di 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu Orizano itu bergerak mulai dari kalau nggak salah September, Oktober, November tuh. Itu kan belum masuk puasa di tahun kemarin ya. Jadi kita live di 3 bulan itu ternyata meningkat sekali. Sampai awal tahun itu followers kita naik di angka 10.000 karena live streaming aja. Jadi benar-benar yang pertama meningkatkan brand awareness-nya sama kredibilitas. Jadi teman-teman bakalan punya awareness akunnya aja dulu, terlepas dari produknya apa aja. Yang penting akun kakak dikenal banyak orang dulu. Salah satu caranya adalah lewat live streaming. Salah satu yang paling gratis ya kita bilang ya. Karena kalau misalnya Shopee Video kan juga bonda-bandi kalau kita bilang. Kadang ada yang pakai booster, ada yang views-nya nggak nyampe 100 gitu ya. Jadi kalau misalnya live streaming minimal banget kalau nanti akan di-share sama TikTok atau Shopee, itu bisa di angka minimal kalau baru mulai itu bisa di angka 200 sampai 300 itu minimal pasti secara organiknya saja gitu. Terus yang kedua, meningkatkan traffic ke toko atau websitenya teman-teman gitu. Kalau teman-teman kan punya akun nih di Shopee-nya itu bakalan muncul tuh. Kalau di TikTok itu akan memudahkan teman-teman masuk di profilnya teman-teman. Nah, itu kan algoritma juga masuk. Jadi salah satu keuntungan teman-teman selain hanya untuk jualan, teman-teman bisa banget ngangkat traffic-nya kalau nonton live streaming-nya teman-teman affiliate gitu. Jadi nggak cuman yang untung di live streaming, tapi ketika postingnya teman-teman dibuka, ketika cek profil, teman-teman bisa mendapatkan keuntungan juga dari situ. Yang ketiga, bisa meningkat konversi penjualan. Itu otomatis ya. Jadi kalau teman-teman membuka 2 pintu nih, TikTok VT sama TikTok live streaming, berarti potensi mendapatkan hasil dari dua, dua platform itu. Jadi kalau teman-teman pakai dua-duanya pasti meningkatkan konversi penjualannya. Yang keempat, memperkuat engagement dengan audiens. Bisa aja ternyata live streaming itu bikin teman-teman ditungguin. Nggak cuman VT-nya aja atau Shopee videonya aja. Jadi Shopee Live teman-teman bisa aja ditungguin. Kalau teman-teman di-follow sama beberapa akun, notifikasinya itu muncul. Itu sudah pasti. Jadi organically, secara organik teman-teman akunnya sudah terbaca. Wah, ini akun yang tak cari-cari kemarin seru banget nge-live-nya, atau mungkin produknya yang aku pengen ada di situ semua. Jadi nggak menutup kemungkinan ya teman-teman dengan adanya live streaming, teman-teman bisa membuka peluang yang jauh lebih besar untuk pertumbuhan akunnya sendiri dan konversi hasil yang didapatkan buat teman-teman affiliate. Lanjut Kak Harun. Nah, kalau live streaming itu ada dua perbedaan. Yang pengen aku share di sini tentu ada bedanya antara live Shopee sama live TikTok. Sepanjang yang dipelajari oleh tim Orizon Innovation, mereka berdua perlu proses yang berbeda. Tapi dua-duanya adalah sama-sama platform yang bisa digunakan sebagai seorang influencer produk ya. Kan teman-teman afiliator tuh dalam tanda kutip juga seorang influencer dengan posisi yang masif gitu. Nggak harus jadi artis, jadi disebut sebagai influencer. Kalau teman-teman berhasil menjualkan sesuatu, itu sudah termasuk influencer. Barang satu saja yang teman-teman affiliate bisa perjualkan dari hasil karya teman-teman dari video atau live streaming, teman-teman sudah dianggap sebagai seorang influencer produk tersebut. Jadi teman-teman adalah para affiliate produk yang bisa dijual belikan ke penonton kayak gitu. Terus aku jelaskan ya teman-teman, kalau misalnya belum pernah tahu nih, apa sih bedanya live Shopee sama TikTok? Kenapa kok ada live Shopee sendiri, live TikTok sendiri? Kenapa nggak mereka jadi satu aja? Beberapa hal yang kita perhatikan dari progres pergerakan nih, kalau sarannya aku sebagai orang yang menjalankan Shopee Live sama TikTok Live, sebagai seorang affiliate perlu tumbuh yang lebih cepat. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tumbuh yang lebih cepat, sangat disarankan pakai live TikTok. Live TikTok itu audiensnya lebih masif daripada Shopee. Karena Shopee itu lebih ke fokus kepada followersnya. FYP-nya itu tidak semudah TikTok. Jadi kalau mau menumbuhkan akun live yang baru mulai nih, misalnya nih,
kakaknya kan dapat informasi hari ini aku mau nyoba live streaming nanti malam gitu ya. Nanti malam tuh kalau kakak bandingkan live Shopee sama live TikTok, penontonnya banyak mana? Banyak di live TikTok. Itu sudah pasti otomatis banget karena TikTok pengunjungnya dibanding dengan Shopee pengunjungnya lebih banyak. Jadi kalau saya dibandingkan 1 juta orang di sini cuma 400.000 orang. Jadi kan ada 600.000 orang yang tersisa di sini kan. Jadi teman-teman bakalan punya peluang lebih besar ketika live di TikTok. Tapi kalau di Shopee akan lebih cepat terjadi transaksi kalau ada orang yang masuk kayak gitu. Karena dia sudah tahu nih, teman-teman nih sudah mau jualan apa sih, bisa dibaca nih ya. Kalau live Shopee itu langsung bisa berjualan di Shopee gitu. Kalau misalnya live TikTok itu um, cuman fokus ke audiens masifnya aja, plus minus. Jadi kalau misalnya mau banyak orang, masuk di TikTok. Tapi kalau mau banyak penjualan, masuk di Shopee. Apakah dua-duanya akan memiliki hasil yang sama? Tentu berbeda. Kalau di Shopee itu kamu akan dihadirkan sebagai live yang di pencarian. Jadi misalnya, apakah teman-teman bisa masuk kepada akun yang tidak memfollow? Bisa. Kalau misalnya orang tersebut itu tipikal yang mencari keyword produk yang kakak jualkan. Itu bisa banget. Tapi kalau dia tidak mencari, bisa enggak? Akan kecil kemungkinannya kakak. Berbeda dengan di TikTok. Ketika kakaknya misalnya nggak nyari, kakak yang ini lagi nggak nyari nih, tapi dia lagi buka salah satunya video nih, muncul satu video yang di FYP dia, itu video ditonton lama, nah itu satu niche atau satu jenis dengan produknya kakak atau live-nya kakak nih kan misalnya fashion nih, atasnya juga fashion. Nah FYP-nya bisa masuk di video kakak secara organik. Jadi segurih itu sebenarnya TikTok. Cuman ya jadinya adalah untung-untungan. Kita nggak bisa ngeliat barometernya ketika kapan nih kita live-nya rame sama nggak rame. Caranya gimana? Harus dicoba. Setiap sesi harus dicoba. Pagi, siang, malam punya potensi untuk mana yang winning. Saya tahu mungkin beberapa teman-teman ke affiliate tuh cuma jadi opsi aja di pekerjaan sehari-hariku, bukan sebagai pekerjaan utamaku. Iya, ngerti Mimin mah. Tapi dalam satu hal mungkin mau dicoba nggak nih hari Minggu ketika harinya kosong, kakaknya tahu waktu terbaik ketika live streaming itu perlu banget gitu. Nah, kalau di Shopee yang disuguhkan sejauh ini bagi affiliate itu hanya promo dan voucher. Masih belum ada fitur yang mendukung teman-teman affiliate untuk di booster atau secara bahasanya itu diiklankan gitu ya. Jadi teman-teman affiliate cuma bisa nge-live kalau akunnya teman-teman sudah unggul banget. Jadi kalau teman-teman yang mau grow dari nol, tapi mau hasilnya bisa panen tahan lama, teman-teman bisa pilih yang Shopee. Tapi kalau teman-teman mau yang tak aku butuh cepat aja deh, aku kan afiliasi itu pengennya yang hasilnya satset tapi nggak terlalu capek gitu, ya udah boleh milih-milih di TikTok juga boleh gitu. Memang lebih sering banyak teman-teman yang lebih live di TikTok daripada di Shopee. Kalau di Shopee lebih memilih itu sebagai akun brand ya, akun seller. Jadi kalau teman-teman sebagai seorang seller disarankan live Shopee. Kalau mau sebagai afiliator, admin sarankan sejauh ini ya, menurut admin masih worth it di TikTok kayak gitu. Toh keranjang kuningnya dan komisinya jauh lebih besar. Kalau teman-teman juga tahu nih, kalau di Shopee kan membatasi nih, TikTok juga sama sih. Cuman jauh lebih mudah achieve-nya ketika teman-teman jadi affiliate TikTok yang jadi top creator. Kalau jadi teman-teman di Shopee, itu naiknya susah banget jadi top creator. Bahkan ketika jadi top creator, pasti tahu kan, ketika jadi top creator itu ada limitasi. Beberapa konten dibatasi, nggak boleh produk yang ada modelnya, kayak gitu-gitu. Jadi beberapa hal itu tidak support sekali untuk beberapa teman affiliate yang tidak pegang produknya gitu. Dan kalau di TikTok masih beberapa hal itu dibolehkan gitu. Contohnya produknya aja disepilkan atau misalnya beberapa akun masih boleh upload duplicate. Tapi beberapa akun masih kena restrict ya. Jadi masih belum bisa dipastikan SV itu atau Shopee Video atau VT TikTok itu masih menguntungkan bagi seorang afiliator gitu. Jadi perbedaan inseknya kayak gini. Kalau di Shopee gampangnya aja, kalau mau bangun dari nol dan mau tumbuh lama, pilih Shopee. Tapi kalau mau cepat dan bisa terkontaminasi dalam konteksnya adalah kalau di TikTok itu bisa terkontaminasi kalau teman-teman produk niche-nya mix. Jadi kan beberapa teman-teman TikTok tuh banyak kan produknya. Kalau di TikTok, kalau teman-teman punya niche yang mix, akan mempersulit algoritma penontonnya. Kadang ada penonton yang sudah terbiasa, loh kakaknya udah nggak jual baju lagi ya, kayak gitu. Kalau di afiliatornya teman-teman Orizano tuh kayak gini teman-teman. Dia tuh menawarkan nggak cuma produknya Orizano aja, itu nggak apa-apa banget. Karena memang mereka kan punya etalasenya tuh banyak. Jadi ini sekaligus insight buat teman-teman. Kalau misalnya mau memulai live, silahkan pilih yang sesuai niche-nya. Jangan dibedakan misalnya yang satunya celana anak laki-laki, terus lainnya baju anak perempuan. Kayak gitu kan berbeda target marketnya. Jadi teman-teman pastikan dulu sebelum memulai live TikTok-nya, teman-teman ataupun Shopee, teman-teman tahu dulu nih,
Aku mau kasih kategori apa ya untuk sebagai seorang live streamer gitu. Lanjut ke Kak Heru. Jadi udah ada pandangan dikit-dikit ya. Kalau live streaming itu ada bedanya memang. Secara pengalamannya admin, sebagai live streamer Shopee sama TikTok, dua-duanya itu punya perbedaan cara kerja dan perbedaan cara pakainya gitu. Nih lanjut. Kalau teman-teman mau langsung tanya, boleh komen di kolom komentar ya. Nanti aku bantu buat jawab di situ. Jadi kalau misalnya mau punya pertanyaan, boleh banget. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya, yang dibutuhkan untuk memulai live streaming. Ini nih, yang harus teman-teman tahu nih, sebenarnya apa aja sih yang dibutuhkan sebagai seorang yang mau mulai live streaming. Ini berlaku di Shopee sama di TikTok. Yang pertama, terdaftar sebagai affiliate platform Shopee dan TikTok. Beberapa teman-teman yang masuk di grup affiliate-nya Orizano ada yang beberapa pakai akun seller. Jadi kalau belum jadi akun seller, mungkin akan berat menawarkan produk di luar produk keranjangnya. Jadi kalau teman-teman disarankan, daftarkan diri kamu sesuai dengan niche-nya ya. Jadi kalau memang jadi affiliate, ya jadi affiliate aja gitu. Jangan jadi akun seller. Kalau akun seller hanya bisa menawarkan produk yang di keranjangnya aja. Gitu. Kemudian yang kedua harus punya rekening. Ini wajib banget sih. Kalau teman-teman belum punya rekening segera diurus ya. Ini benar-benar jadi salah satu yang menghambat komisi naik atau bahkan bisa komisi hilang. Jadi teman-teman wajib banget sebelum memulai live streaming harus punya ini. Karena apa? Potensi keuangan itu bisa masuk lebih cepat daripada SV. Kalau Shopee Video atau VT kan kita tergantung FYP ya. Tapi kalau live streaming kita bisa banget sebenarnya dalam satu kali live streaming menghasilkan minimal satu resi atau satu penjualan gitu buat teman-teman. Terus yang ketiga, minimal yang harus dipersiapkan adalah memiliki pendukung seperti produk sekategori, handphone, internet, dan ruang live. Ini salah satu memang harus dipersiapkan teman-teman. Perlu bukan dibilang modal ya, lebih ke hal minimal atau minimum barrier kalau kita bilangnya ya, hal-hal minimal yang harus dimiliki sebagai seorang calon live streamer. Memang perlu seperti ini karena kita apa? Kita kan dilihat sama orang. Apakah orang itu akan nyaman lihat kita berjualan dengan posisi berantakan, tidak rapi, tidak menunjukkan produk, bahkan hanya produknya aja mungkin ya tanpa muka gitu. Untuk beberapa akun by the way masih boleh ya tanpa muka, tapi bisa kena pelanggaran dari TikTok. Kalau di Shopee masih boleh kalau produknya aja. Kalau di TikTok masih ada beberapa teman yang sudah kena pelanggaran. Jadi teman-teman kalau misalnya mau live streaming disarankan bukan seperti bikin SP atau bikin VT ya. Jadi diusahakan yang nampang gitu. Apa kita harus cakep nggak juga? Jadi kemampuan live streaming itu bisa bertahap akan semakin bagus selama teman-teman konsisten aja. TikTok akan gimana ya ngomongnya? TikTok akan memberikan algoritma sebaik mungkin bagi teman-teman yang aktif, bagi teman-teman yang rajin gitu untuk live streaming atau SV deh, ngupload Shopee video atau VT. Itu sudah pasti banget. Tapi kalau yang VT-nya belum unggul, mungkin jalannya ada di live streaming. Kenapa nggak dicoba kan gitu? Lanjut, ada triknya juga nih. Yang perlu diketahui adalah ketahui fitur promosi. Habis ini aku ajari ya teman-teman, caranya untuk bisa mengaktifkan ya, mengaktifkan fitur promosi saat kita live streaming. Lanjut ke Pak Harun. Gitu. Nih, tahap-tahap yang lainnya to-do list artinya hal-hal yang harus diselesaikan ya. Diselesaikan bagi para affiliate yang mau live streaming. Ini di screenshot aja teman-teman, jadi dipersiapkan aja buat teman-teman yang mau live streaming. Ini yang harus dipersiapkan. Oke Kak, aku mau live streaming gitu. Yang pertama, teman-teman harus pakai fitur jadwal live dan teaser live. Di sini itu ada. Gimana ya? Kak Harun bisa di-share nggak ya? Nih, ini. Udah nyala sih. Where should I go? Muncul nggak ya? Ntar aku coba tunjukin buat teman-teman ya. Termasuk tadi yang soal fitur promosi. Nah, tungguin. Buat teman-teman yang misal ngerasa Kak nge-lag gitu, Kak kurang jelas boleh komen ya. Nanti terpesona sama suaranya Mimin aja, nggak pengen nanya. Nanya lah, mumpung ada kesempatan. Gitu. Bentar ya, masih di setup.
gitu. Jadi beberapa hal yang diperhatikan dan dipersiapkan sama teman-teman. Live streaming tidak semudah Shopee Video atau VT, betul. Jadi kalau live streaming perlu persiapan sama perlu adanya strategi. Kalau dibilang strategi itu apakah strategi perang? Atau ataukah strategi perang gitu, yang enggak jawabannya. Jadi teman-teman tetap harus punya yang namanya punya yang namanya strategi gitu untuk bisa live streaming. Nah, misalnya kita mau live streaming ya, di sini tuh fiturnya ada nih live streaming. Kita coba. Kita mau live streaming teman-teman. Kita mau live streaming ya. Kita kan mau live streaming. Nah, kita klik produknya, kemudian kan kita pilih. Kita pilih tambah produk, kan sudah masuk nih. Beberapa produk udah biasa aku masukin, yang ini aja aku masukin ya. Seperti biasa, teman-teman wajib banget untuk ngasih judul di atas ini. Dari judul sama covernya. Covernya apakah harus bagus banget? Kalau bisa berkaitan dengan penjualan aja. Jadi selain penjualan jangan dimatikan. Nah, yang mau aku bahas tadi kan trik promosi. Nih, ada gambar promosi gambar api ini di kanan bawah. So, teman-teman bisa klik yang ini. Sebelum memulai disarankan pilih promosi bagi yang baru mulai. Kenapa? Karena ini sangat ngefek banget bagi aku sebagai seorang afiliator pemula. Ini bebas banget. Teman-teman mau pakai ini boleh, mau nggak pakai ini boleh. Nah, apakah kalau nggak pakai fitur promosi ini, apakah akan ngefek gitu jawabannya? Kan kita seperti membayar orang buat masuk ke sini, jadi akan jauh lebih ngefek di sini. Ada model yang harus teman-teman siapkan spesial buat live kali ini gitu. Mumpung lagi gurih-gurihnya, pasti menurutku akan balik modal. Jadi perlu modal dulu untuk memulainya. Ini opsional aja ya, teman-teman ya. Nah, pilihnya yang mana? Ketika teman-teman buka promosi, nah ini akan ada pilihannya ini nih. Pilih sasaran. Target promosinya pilih yang ini, Kakak. Pembelian produk yang lebih banyak. Suara nggak jelas, Kak. Patah-patah nggak? Masih patah-patah? Cek suara Kak Siti. Masih patah-patah? Di aku jelas, Kak. Masih patah-patah nggak? Aku akan mulai lagi. Oke, Kak Siti. Oke, Kakak, boleh. Nah, lanjut ya Kak Siti ya. Barangkali boleh cek sinyal di rumah. Mungkin di rumahnya lagi bermasalah ya. Nah, yang kedua, ini aku lanjutin ya. Tak ulangi lagi Kak Siti. Nih, bukanya yang promosi, kemudian Kakak Siti buka yang ini nih. Nih, pilih sasaran cara promosi, pilih yang mana? Pilih yang pembelian produk lebih banyak. Pilih produk yang lebih banyak. Kemudian pilih promosikan live dengan layar waktu nyata. Yang ini ya. Kenapa yang bawah nggak dipilih? Kalau yang bawah itu kalau misalnya kakaknya pakai rekaman. Cuma not recommended banget buat affiliate, bisa aja kena pelanggaran. Beberapa affiliate lain tuh kadang nakal teman-teman. Ini rekaman ya. Gitu. Jadi ya kita pakai live aja langsung asli gitu. Nah udah kan dipilih. Teman-teman pilihnya jangan pilih yang bawaan TikTok karena itu tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan produknya anak-anak, salah satunya produk Orizano nih, kan kakaknya masuk brand A, brand B, brand C, terus yang D itu Orizano, gitu kan. Nah teman-teman bisa pilih yang perempuan. Kenapa perempuan? Karena kalau perempuan kan yang beli pasti orang tuanya nih. Kadang jarang banget kalau bapaknya. Atau boleh deh pilih dua gitu, perempuan sama laki-laki. Tapi kalau admin biasanya sebagai awalan pilih yang perempuan. Jauh lebih mudah bagi seorang afiliator menarik hati mamahnya daripada pak suaminya. Gitu. Jadi pilihnya usia berapa? Karena kita bajunya anak-anak nih, kita bayangin, oh harusnya pasti dia itu umurnya berapa ya mamahnya ya. Mungkin ada yang istri-istri baru menikah gitu, ada yang mau lebaran misalnya, ada yang mau beli baju anaknya yang pertama gitu. Nah pilihnya yang usianya 25 aja, 25 34 35 44. Nah biasanya admin pilih dua usia ini. Kalau misalnya mau ditambah kak di sekitarku itu orang-orangnya yang umur 18 sampai 20 tuh sudah pada punya anak 5 misal kayak gitu ya. Kan kita nggak tahu nih, udah beli aja. Kadang kan algoritmanya itu nggak jauh-jauh dari lingkupnya kakak juga gitu. Ada algoritma dari TikTok itu dari wilayah, dari followers, dari juga kontennya kakak kayak gitu. Nah
Tapi kalau amannya di mana untuk ibu anak-anak 2534 sama 3544 ya, pilih yang usia 2 usia ini. Kemudian minatnya di mana? Jangan pilih yang semua, pilih yang ini, bayi, anak, ibu, kemudian sama pakaian aksesori. Nih, hal ini yang kita sering pakai buat live streaming. Jadi ini bisa banget dimaksimalkan sama teman-teman. Kalau yang lainnya boleh dipakai, nggak boleh, boleh dicoba aja. Tapi kalau teman-teman mau yang lebih mendekati, pasti yang sesuai nisanya dong. Pilih bayi, anak, ibu, dan pakaian dan aksesori. Oke, lanjut kakak. Udah ya, dipilih minatnya, usianya sama gendernya, lalu kita simpan. Selanjutnya, nah itu di promosi tahap ketiga ada pilihannya nih. Angka ini ada di atas ini 55 sampai 85 adalah angka penonton yang akan mengena ya, lebih ke FYP-nya tuh disodorkan ke cuma 55 sampai 385 orang aja. Jadi sesedikit itu kan ada potensi nih, misalnya anggaplah ambil angka tertentu 55 yang disogok live-nya iklannya teman-teman buat booster. Apakah 55 akan masuk? Kan tentu jadi jawabannya enggak. Jadi minimal teman-teman kalau bisa di angkanya 100. Unitnya 100. Bisa banget ya. Jangan sampai bila nanti ini disesuaikan dengan budgetnya teman-teman aja. Kak, aku nggak apa-apa deh di angka 80-an kan aku nyoba gitu, ya udah boleh. Tapi sarannya admin disarankan pilihnya kalau bisa yang angkanya di minimal 100 gitu. Sebagai apakah ini akan menguntungkan akhirnya atau enggak? 60%, aku bisa bilang 70%. Ketika awal, bahkan akunku kan akun seller sebelum jadi affiliate yang ini ya. Kan akunku yang untuk Orizano kan akun seller, itu saja bisa mendapatkan feedback. Kan aku pasangnya 100.000, minimal dapatnya bisa di angka 1 juta. Result feedbacknya ya, penjualannya. Jadi lumayan banget kan, setidaknya 100.000 sudah terpotong dari hasil yang kita dapatkan. Modal dulu aja. Live streaming memang seperti itu teman-teman. Ya kita kan namanya berperang ya. Musik latar. Ada musik latarnya. Tentang dia yang teristimewa. Oh, musik ini kali ya. Kadang lucu, ada musiknya. Coba. Musiknya. Kedengaran nggak? Udah terdengar jelas suaraku? Oke kak, terima kasih ya komennya. Siap kak, hehe, iya. Suaraku terdengar jelas nggak? Kak Amri. Oke, lanjut ya tadi ya. Perkiraan minimal di angka 100 tadi sampai setelahnya terserah, minimal 100 dulu. Jadi di angka segini spendnya aku harus keluarin duit 184.000. Berarti kan anggaplah 200.000 deh aku keluarkan minimal untuk bisa feedback 1 juta. Apakah itu akan menguntungkan? Ya tentu menguntungkan. Bagi teman-teman, bagi yang sudah menentukan niche produknya, carilah produknya minimal komisinya itu 10.000 ke atas. Jadi teman-teman bisa dapat feedbacknya itu jauh lebih profitable. Dihitung saja teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya 10 etalase terus ternyata dari live streaming pakai iklan ini spendnya 184.000, berarti minimal teman-teman harus dapat berapa nih penjualan untuk bisa membayar 184.000? Berarti minimal harus terjual 20-an produk kan. Nah teman-teman wajib banget untuk bisa selama live streaming bekerja keras biar bisa duitnya itu balik, sisanya biar jadi keuntungan buat teman-teman kayak gitu. Jadi sebagai seorang afiliator, karena nominalnya kecil komisinya, jadi teman-teman harus ekstra untuk bisa dapat angka kuantitas yang jauh lebih besar gitu. Terus kemudian ini yang ketiga, berapa lama durasi promosi Anda? Kalau 0,5H itu artinya cuma setengah jam. Jadi kalau teman-teman mau diiklankan naik di angka setengah jam, menurutku akan sangat berat bagi afiliator pemula. Jadi disarankan di angka 1 jamnya aja. Pilih yang angka 1 jam buat teman-teman yang mau pakai booster ini gitu. Nanti dalam waktu 1 jam teman-teman akan bisa live streaming dengan bantuan booster dari TikTok gitu. Selanjutnya, nah ini tinggal dibayar aja. Nanti ada pilihan pembayarannya nih gitu.
Kalau di admin kan HP-nya iPhone, jadi ada layanan Apple-nya. Jadi kalau teman-teman itu yang HP-nya bukan iPhone, jadi nggak usah bayar pakai iPhone kayak gini. Ini kalau yang Android itu pakai koin teman-teman. Jadi kalau teman-teman live pakai Android, ada yang namanya bayar pakai koin. Kalau udah dapat koin, kan itu bisa teman-teman maksimalkan jadi booster live streaming kayak gitu. Apakah caranya cuma ini aja, Mbak Doti? Enggak. Jadi teman-teman bisa pakai yang namanya beli koin. Kalau yang Android ya, beli koin, habis itu dimaksimalkan dengan kuantitas koin minimalnya. Gitu. Teman-teman pengguna iPhone atau pengguna Android ya? Ada yang pengguna iPhone di sini buat live streaming? Komen-komen kakak. Sambil komen nanti bisa dilihat ya di sini. Kalau pakai Apple atau pakai iPhone, nanti cara bayarnya ada pilihannya seperti ini. Kalau pakai Android ada pilihannya biasanya BCA, virtual account, Dana kayak gitu. Oke, kalau tim pakai Android bisa pakai koin teman-teman. Karena aku pakainya iPhone, jadi aku nggak bisa contohin Android ya kakak. Tapi caranya seperti itu sama. Nanti kalau munculnya setelah terakhir pilih yang ini, nah, setelah terakhir pilih yang ini akan munculnya pilihan kuantitas koinnya gitu. Jadi teman-teman bakalan bayarnya pakai koin. Gitu ya. Gitu. Kak, lanjut ke PPT kakak. Ini dimatikan kah? Oke, kita lanjut ke pembahasan yang tadi ya. Kak, ini berlaku target video juga, Kak. Apakah sama untuk target? Iya, ini sama. Belum pernah dicoba ya. Kemarin aku nggak nge-share soal ini sih waktu di sharing editing. Ini juga bisa berlaku buat teman-teman yang mau pakai buat ngebooster videonya. Beberapa mentor, sebenarnya bukan mentor sih, konsultan ya. Maksudnya orang-orang yang sudah terbiasa bertemu dengan banyak seller, sebenarnya tidak menyarankan hal ini untuk akun seller. Jadi kalau teman-teman daftarnya sebagai akun seller, disarankan jangan pakai booster yang ini. Kenapa? Karena akun seller akan dinilai sebagai akun yang hanya akan bergantung pada iklan. Beberapa teman-teman yang aku ceknya masuk grup affiliate, itu terdaftarnya sebagai seller. Jadi kalau teman-teman punya waktu, masih ada kesempatan, daftar dan jadi afiliator aja. Karena kalau teman-teman jadi afiliator, pakai fitur iklan yang tadi, teman-teman bisa mendapatkan keuntungan jauh lebih bagus karena akunnya dibaca sebagai akun bukan jualan. Afiliator kan sebenarnya kan akun organik, original, sebagai manusia, human account gitu ya. Terus kemudian dia membantu untuk menjadi influencer. Nah, itu akan lebih diangkat sama TikTok-nya. Itu sepanjang saya diskusi sama teman-teman yang sudah berkecimpung di TikTok. Apakah menjadi seorang seller atau afiliator lebih menguntungkan afiliator? Jawabannya iya. Karena paling cepat FYP di sini daripada di sini. Beberapa waktu terakhir setelah TikTok Shop tutup, kan abis itu balik lagi nih, sekalian intermezzo ya. Kalau di Orizano itu sebelum TikTok Shop ditutup, kita viewersnya naik di atas 1.000, di atas 5.000 gitu. Tapi setelah TikTok Shop tutup, kita kan dulu kan bergantung pada iklan. Kita sering banget setiap live itu pakai yang namanya booster, kemudian namanya apa namanya, masih mundur yang masih pakai booster iklan kayak gitu-gitu. Nah, ketika TikTok Shop tuh TikTok Live kan udah nggak bisa lagi nih buat jualan. Kita kan nggak iklan lagi dong. Akhirnya TikTok menurunkan algoritmanya. Padahal kita followersnya organik dari live streaming itu, followersnya organik, jualannya juga organik, nggak fake order gitu. Tapi tetap aja jadinya turun. Nah, sekarang yang affiliate yang berjaya, video-video teman-teman affiliate akan jauh lebih dinaikkan sama TikTok. Ketika teman-teman pakai booster akan jauh lebih dinaikkan lagi sama TikTok. Jadi sangat menguntungkan sekali bagi teman-teman affiliate kalau bisa memaksimalkan fitur-fiturnya TikTok gitu. Kalau di Shopee apakah ngefek, Kak? Kalau di Shopee tak tutorin ya, Kakak. Sih. Lagi-lagi. Aku lupa yang Shopee-nya belum tak tutorin. Kita share yang Shopee ya. Bentar, Kakak. Udah muncul belum? Oh, belum. Nggak muncul. Mana? Oh, udah. Sebentar. Ini ada yang Shopee, tim Shopee kan ya? Maksudnya nggak cuma di TikTok gitu bergeraknya. Di SV juga kan? Jadi aku nge-share-nya biar nggak itu gitu loh. Aku tim TikTok kok, ngapain nih share Shopee gitu. Ada tim Shopee kan di sini? Komen, komen. Komen dulu. Ya, kita komen-komen aja dulu. Ya, ini warna merah. Nah, live kan seperti biasa aja. Caranya sama. Ketika teman-teman mau
mau live streaming, tinggal dilanjut aja. Nih kan seperti ini ya teman-teman ya. Kan seperti ini caranya teman-teman. Kalau di Shopee itu teman-teman yang harus dimaksimalkan adalah bonus koinnya. Nah, di sini bonus koin ini yang awalnya ngangkat live-nya Orizano. Jadi membuka isi koin di sini dengan caranya ngisi saldo biasa aja. Ini jauh lebih gampang sih ngisi saldonya. Jadi ketika teman-teman berhasil menjualkan, mereka yang mau beli bisa mendapatkan koin di jumlah tertentu. Kayak gitu. Ya udah isi saldo aja. Tinggal bayar-bayar aja gitu gitu. Kan kalau di Shopee kan ada banyak fitur ya, ada yang pay letter, ada yang apa namanya em, bank kayak gitu-gitu. Jadi pakainya fiturnya apa untuk boosternya Shopee di bonus koin di sini ya, di bonus koin gitu. Oke, kita matikan. Lanjut tadi kakak. Jadi sekalian ya, aku nge-share Shopee sama TikTok. Makanya aku bilang tadi kalau di awal, kenapa di TikTok itu bisa mensupport dari pay traffic di slide yang kedua, Mas Harun? Slide sebelumnya. Perbedaan yang ketiga, salah. Nah, ini nih. Kenapa di Shopee itu bisa dibilang langsung penjualan dan hanya dengan fitur promo dan voucher. Jadi teman-teman hanya akan disupport seperti tadi. Contohnya tadi yang koin tadi loh, yang bonus koin tadi yang kita share itu. Tapi kalau di TikTok ada yang namanya fitur pay traffic yang booster tadi dan itu sangat-sangat gurih banget. TikTok itu sangat bagus algoritmanya ketika teman-teman berbayar. Jelek sih buat kita jadi terbiasa untuk nyogok ya bahasanya. Tapi kan kita namanya muter, muter apa namanya biar kita bisa terus naik, kita kan harus mengeluarkan sesuatu untuk bisa mendapatkan sesuatu kayak gitu. Dan itu lebih fair menurut aku. Kalau di Shopee itu grow-nya lama banget. Sepanjang aku perjalanan antara TikTok sama Shopee Live jauh lebih naik di TikTok. Jadi buat teman-teman affiliate, kan produknya banyak nih. Usahakan sudah tahu dulu ketika bulan ini nih, aku mau kan Ramadan. Jadi teman-teman harus punya insight dulu produk mana aja yang mau aku tembak. Gak cuma Orizono doang kan pasti ada beberapa brand yang lain. Teman-teman wajib untuk um, masukin di salah satu daftar yang harus dijual. Sesuaikan dengan komisinya teman-teman, maunya nyampe berapa. Jadi dipilih dulu aja produknya yang kena komisi berapa-berapanya gitu. Lanjut next gitu. Jadi kebuka dikit ya insight-nya teman-teman ya. Beberapa hal memang harus dikorbankan. Mau yang organik tapi lama atau mau yang harus berbayar tapi cepat. Plus minusnya di situ. Ini yang fitur promosi udah aku jelasin ya teman-teman tadi barusan yang aku jelasin. Lanjut. Nah, ini ada yang namanya fitur jadwal live sama teaser live. Nah, kalau di fitur teaser live nggak usah tak, gitu, nggak usah di share screen. Nih, misalnya kalau teman-teman caranya gimana sih mau bikin teaser live gitu. Nah, caranya kayak, tapi harus di-share screen kayaknya. Sik, sik. Gini-gini, tak buka di Horizon Innovation sih. Sik, sik. Kita harus belajar sama-sama. Ini sering banget disarankan sama tim official affiliate TikTok. Kalau sering di FYP kan ada namanya akun TikTok affiliate, itu ada yang centang biru, itu asli dari TikToknya itu menyarankan buat teman-teman pakai namanya fitur jadwalin live gitu. Bentar ya. Aku mau share screen lagi biar bisa kelihatan. Sudah nggak bisa ya? Bentar ya. Udah. Oke, loading kakak. Bentar ya. Sudah muncul? Oke. Nah, ini kan akunnya Orizon Innovation. Nanti munculnya di sini kakak. Di kanan atas. Ada yang namanya gambar bintang-bintang ini. Gambar bintang-bintang kelihatan nggak? Nih, bintang-bintang. Ketutupan nggak ya? Pokoknya sebelahnya nama Horizon Innovation tuh sebelahnya ada gambar kalender. Nah, di situ tinggal kita buat aja, buat acara. Misalnya, ini kan Orizano besok live streaming. Gitu. Nama acaranya misal Orizano Lifestyle. Orizano Lifestyle. Kemudian mulainya besok. Orizano itu mulainya live-nya pagi. Jam tanggal 11, besok jam 9 pagi. 9 pagi. Nah, ini kenapa harus dibuat?
Jadi teman-teman punya schedule yang akan di-lock sama TikTok. Ini TikTok ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ini fitur ini hanya bisa berlaku di TikTok. Kalau di Shopee belum ada fiturnya. Apakah ini akan ngefek kalau di Shopee? Enggak juga. Kalau di Shopee itu semakin akunnya yang kuat, notifikasinya akan muncul sendiri. Jadi semakin banyak followersnya, followers organik kalau bisa ya, kalau di Shopee akan bisa ternotifikasi sendiri teman-teman. Kalau di TikTok itu harus bikin dulu gitu. Nah, durasinya berapa jam? Kalau Orizano itu biasanya live-nya lama, 5 jam. Gitu. Kita simpan, kemudian kita bilang ini promo besar-besaran menuju Ramadan. Nah, gini kan, terus kemudian kita buat. Nggak usah dikontrol ya teman-teman, biar nanti viewersnya nggak dilimitasi sama TikTok. Gitu, tinggal kita buat deh. Gitu, acara dibuat, lalu kita masukin video. Nah, ini step by step yang harus dilakukan. Nah, apakah seorang afiliat harus pakai ini? Disarankan. Jadi caranya bikin acaranya, terus kemudian dimasukin videonya. Videonya pakai apa? Pakai VT yang bisa kalian buat. Jadi teman-teman bisa maksimalin VT-nya biar bisa naik, sama lifestyle-nya bisa naik dari sini. Masukin aja video. Oke, kemudian aktifkan semuanya, sedang ditinjau. Karena masih ditinjau loading. Nah, teman-teman bisa jadi kayak RSVP gitu loh. Jadi kayak teman-teman yang mau ikut akan diingatkan. Ini sudah bisa dipakai nggak ya? Rekam video untuk acara ini. Oh, gini aja. Nih, kan udah ada jadwalnya nih. Coba ya, aku mau upload video. Bentar. Mati kan? Bentar. Tak masukin videonya dulu. Bentar ya. Nih. Oke, kita share screen lagi ke admin. Sudah aku pilih videonya. Buat teman-teman yang mau langsung nanya, boleh ya seperti Kak Amri tadi. Mulai punya insight kebuka nggak nih? Apakah sebagai seorang afiliator itu berat? Jawabannya enggak. Yang penting teman-teman kreatif aja. Punya kreativitas buat ngutek nih mau di mana. Nih salah satu videonya. Langsung pilih aja di sini. Kemudian kan soundnya harusnya diganti ya. Pilihnya soundnya yang harusnya boleh diizinkan sama TikTok. Nanti ini sebagai contohnya aja. Seperti biasa teman-teman mau ngupload video, kemudian dipilih berikutnya, kemudian tambah tautan. Ada live event. Nah, di situ teman-teman pilih deh original lifestyle besok. Selesai. Nah, di sini akan memudahkan sekali algoritmanya. Ini gratis. Jadi teman-teman nggak usah bayar. Ini salah satu penunjang algoritma yang dulu, nggak dulu sih, awal-awal Orizano bikin ketika iklannya jangan banyak-banyak ya. Jadi kita pakai fitur ini. Kayak gitu. Fitur ini tuh bisa ngangkat banget. Nanti algoritmanya akan ngebaca, oh orang ini besok mau live streaming nih teman-teman. Jadinya dia harus kita support dengan penonton. Itu sistem AI-nya TikTok tuh bagus banget teman-teman. Jadi tinggal diposting aja, terus kemudian dikasih posting, dikasih sorry caption, hashtag seperti biasa. Gitu. Itu ya teman-teman caranya. Lanjut Kak PPT-nya tadi. Oke. Jadi kalau di TikTok fitur gratisnya itu yang tadi fitur teaser sama jadwal live. Itu juga salah satu yang bisa mengangkat semangat teman-teman sih. Oh iya, aku ada jadwal live besok, jadi aku besok nggak boleh kemana-mana. Misalnya terus yang kedua, nah ini tetap melakukan posting video VT dan SV. Jadi selama Kak aku VT sama SV-nya itu nggak bagus nih, apa aku live streaming aja ya VT sama SV-nya nggak usah, itu juga salah teman-teman. Tetap ada posting feed, cuman energinya mungkin lebih banyak di live streaming. Kalau misalnya akunnya kakak sudah bagus, wah live streamingnya orang ini bagus ya, tak follow aja ya, gitu di follow otomatis dia akan sering tersupport dengan konten-konten kita. Lama-kelamaan dia akan suka dan terbiasa dengan akun kita. Wah ini akunnya emang editingnya kayak gini. Dia memang jual produk anak-anak. Anak-anakku nggak perlu cari tempat yang lain. Kalau aku tinggal rekomendasinya si afiliator yang ini aja. Gitu kan bisa aja. Jadi teman-teman tetap harus mengupload video atau Shopee video. Kemudian kalau emang sudah aku mau live streaming deh kayak gitu, tetap ada live streamingnya juga gitu. Yang ketiga, maksimalkan produk sampel dengan niche dengan yang kategorinya sama.
Jadi gini, memang live streaming itu harus banget ada produknya. Nggak mungkin kita jualan, Kak, produk baju koko, mana barangnya, kan gitu. Jadi kalau dari Orizano, kemarin saya diskusi nih sama pimpinan, gimana ya caranya teman-teman, apakah bisa kalau misalnya tanpa produk? Jawabannya kan nggak bisa. Kita kasih opsi nih, mumpung bulan depan sudah masuk Ramadan, teman-teman itu bisa banget yang namanya boleh dikirim Kakak Harun rules-nya buat dapat produk sampel di grup chatnya. Nah, kalau teman-teman dari Orizano itu memberikan peluang gini, beli dulu, nanti kita kembalikan uangnya 100% kalau teman-teman sudah menghasilkan penjualan 10. Gampang kan? Jadi modalnya mungkin di angka 100 sampai 200 ribu. Ukurannya kan banyak-banyak. Jadi kalau teman-teman ambil size kecil aja. Size paling kecil kita itu 96 ribu. Sampai yang paling mahal itu untuk size XS ya. Yang paling kecil itu di angka 120 ribu rupiah aja. Segituan aja. Jadi teman-teman cuma perlu modal dulu 120 ribu beli. Nanti kita kembalikan uangnya 100% kalau teman-teman sudah ada penjualan. Kita pun kasih fiturnya, ada bukti chatnya, ada bukti transaksinya, cukup itu aja yang harus di-share, kita akan kembalikan 100%. Gitu. Itu lumayan banget teman-teman. Apakah seorang affiliate aku udah modal berarti Kak? Iya, jawabannya iya. Karena live streaming seguri itu. Untuk teman-teman, apalagi fashion ya, fashion tuh nggak mungkin kita hanya bisa promosi hanya namanya aja. Nih loh Kak, barangnya bagus loh, gitu. Gimana caranya? Teman-teman nggak pegang produknya, nggak ngerti rasa bahannya. Kan yang di sebagai POV customer, anggaplah kakaknya itu bercermin lah. Kalau kakaknya disuguhkan dengan konten yang tidak ada gambar, tidak ada barangnya, apakah mau beli kan? Gitu jawabannya kan enggak. Gitu. Kalau opsi yang lain gimana, Kak? Aku nggak punya uang sama sekali ya buat mau beli, tapi aku mau live streaming. Kalau disarankan, sebenarnya ini nggak boleh disampaikan, karena aku mikirnya adalah, lah kapan mulainya kalau teman-teman nggak diberikan pengetahuan yang ini. Jadi teman-teman bisa banget pakai barang di rumah. Pakai buku, misalnya di depan rumah punya cuman ada buku tulisnya anak-anak. Ya kalian bisa masukin buku anak-anaknya, kemudian masukin keranjang kuning gitu. Jadi itu hanya sebagai pancian kalau misalnya teman-teman berhasil penjualan kan dapat duit. Nah, duitnya jangan dijadikan apa namanya? Hedon dulu. Uangnya dihasilkan dari afiliasi, jadikan dikumpulkan ya, dikumpulkan jadi produk sampel yang kalian mau tembak di masa mendatang kayak gitu. Jadi memang bertahap. Ketika kalian mau memulai sesuatu tapi nggak punya modal, pakai yang ada di rumah dulu. Ada misalnya ada apa namanya? Ada tripod, ada buku, ada tas itu. Pasti kan punya tas dong, bunda-bundaku ya. Pasti punya dong. Nah, tas itu kalian review aja. Kalian kenalin produknya itu apa, cari di TikTok, masukkan di marketplace produk gitu. Meskipun kalian tidak dibayar atau tidak bekerja sama dengan brand itu, toh kalau ada komisinya kan masuknya di kita. Jadi setidaknya live streamingnya itu menghasilkan dulu gitu. Afiliator kan tidak melihat aku bekerja sama dengan siapa nih, tapi lebih ke aku menghasilkan berapa nih kayak gitu. Jadi teman-teman bisa maksimalkan barang yang ada di rumah dulu untuk memulai. Tapi ketika dapat komisi dan terkumpul di angka 100 ribu sampai 300 ribu atau bahkan jutaan, jangan jadikan hedon dulu teman-teman. Jadikan itu modal untuk teman-teman misalnya beli iPhone atau setidaknya beli sampelnya dulu deh. Yang paling gampang beli sampel kayak gitu. Dan kalau di Orizano, kalau teman-teman beli gitu ya, kalau teman-teman beli bisa langsung dapat feedback 100%. Jadi kan nanti duitnya balik lagi kayak gitu. Ini kesempatan banget. Jadi buat teman-teman yang mau disupport sama Orizano, ayo bareng-bareng. Orizano bakalan support teman-teman yang mau kerja keras, yang mau bukan kerja keras ya. Nanti dikiranya kita karyawan gitu. Yang mau effort lebih lah untuk bisa menghasilkan komisi banyak biar nanti nyangoni THR ponakan jauh lebih banyak lagi gitu. Terus kemudian yang keempat, nih, ini durasi waktu yang harus teman-teman wajib lakukan. Ini ngefek di semua afiliator. Nggak ada yang nggak pakai ini. Konsisten di 2 jam live per day, minimal 2 bulan. Ini agak berat ya, kalau 2 bulan. Kalau diangkat 1 bulan aja deh, nggak apa-apa. Kalau misalnya 1 bulan itu dicoba aja dulu. Konsisten 2 jam. Apakah jamnya harus sama setiap hari? Nggak juga. Tapi disarankan dalam 1 minggu, itu harusnya sama. Biar algoritmanya ngebaca nih, orang ini biasa live jam segini nih, disuguhkan orang-orang seperti apa ya, kayak gitu. Jadi teman-teman minimal 2 jam, tapi nggak boleh beda-beda. Maksudnya hari ini pagi, besoknya malam banget. Kalau bisa punya jadwal yang saklek gitu. Jadi biar algoritma TikTok tuh ngebacanya enak. Kenapa kayak gitu? Karena kita pun belajar dari Orizano. Orizano itu dulu itu
karena orangnya kurang, jadi live streamnya sesuai dengan ketersediaan aja. Kadang pagi, kadang sore gitu. Nah, algoritmanya tuh kocak, jadinya nggak bisa dilihat mana yang winning, mana yang jelek. Nah, di nomor 5, ketika teman-teman sudah melakukan ini, lakukan analisa performa live streaming. Ini akan muncul ketika di dashboard live streaming, teman-teman. Jadi bisa dilihat di situ akan ada winning jam. Jadi jam yang bagus ketika teman-teman live streaming. Kan pasti nyoba-nyoba tuh. Satu minggu nyoba 2 jam di jam pagi, atau mungkin satu hari ini hari Minggu, nyoba live terus, tapi dibagi 2 jam, 2 jam. Tahu jam pagi, jam siang, jam malam. Nah, kemudian di hari Seninnya nyoba malamnya aja, kemudian Selasanya nyoba paginya aja, misal kayak gitu. Nah, itu yang bagus yang mana? Nanti akan dibaca sama TikTok dalam waktu 7 hari. Kayak gitu. Nanti pilih jam yang bagus, diteruskan aja. Jam yang winning itu sudah recommended banget untuk algoritmanya yang jadi audiensnya akunnya kakak afiliator gitu. Apakah sama akunku sama akun yang lain beda? Orizano pun juga gitu. Dan itu pun dinamis ya, nggak saklek jadi satu waktu. Oh berarti selamanya akan live malam terbaik gitu. Jadi kan aku kan ngantuk kakak ya, masa aku live setiap malam gitu, nggak juga. Jadi bisa berubah tergantung dengan algoritma akunnya kakak. Apakah SV-nya bagus atau VT-nya bagus? Oh berarti viewersnya akan jadi semakin abroad atau semakin besar. Jadi semakin akunnya kakak semakin terstruktur, bukan terstruktur ya, semakin bagus kontennya, live streamingnya, maka jam itu akan range jam itu akan semakin besar. Nggak cuma 2 jam aja, bisa sampai 6 jam atau mungkin bisa 12 jam. Ini akun ini bagus banget dari pagi sampai sore nih. Dia naik terus kontennya itu bisa banget. Asalkan apa tadi konsisten buat melakukan aktivitas. Jadi afiliator emang harusnya susah-susah gampang sih sebenarnya. Orang bilang gampang ngeklik doang langsung dapat duit. Tapi kan duitnya kan yang ngeklik doang kan cuma 2.000, 3.000. Tapi kalau teman-teman effortnya lumayan nih, bisa banget dapat komisi at least minimal satu kali jualan bisa 10 sampai 15.000. Itu kan besar bagi teman-teman afiliator ya. Gitu. Menjualkan produk harga, berarti kan kalau 10%-nya harga produknya 150. Gimana caranya seorang influencer ini atau afiliator ini bisa meyakinkan orang mau beli harga 150.000 kayak gitu. Lanjut. Nih, bentar ya, Kak. Habis ini kita akan Q&A sama kakak ini, Kak Ngat. Aku mengundang salah satu afiliator Shopee yang udah live streaming penjualannya udah di angka 10 juta plus plus setiap live streaming. Hari ini dia lagi live streaming juga sih. Nanti aku undang jam 14.30. Jadi sambil nunggu kita mau Q&A dulu ya. Coba kita Q&A dulu. Next-nya kakak. Oh ini ya, masih ada ya? Masih ada ternyata. Oh ini nih. Sebelum kita Q&A ini juga boleh di screenshot ya teman-teman ya. Sambil aku jawabin habis ini kakak. Yang nanya ini barusan ada yang nanya, bentar ya. Habis ini aku jawab kakak dia. Ini ada to-do list affiliate live streaming. Yang garis besarnya adalah teman-teman harus explore cara live streaming. Cari referensi atau cari orang-orang yang menjadi orang patokannya kakak. Kalau kalau orang bilang kalau mau sukses cari musuhmu gitu. Nah, bukan berarti kita harus bermusuhan sama afiliator yang lain enggak, tapi jadikan itu barometer minimal untuk dicapai lebih lagi. Jadi teman-teman harus explore gimana cara live streaming dan beberapa hal yang harus diperhatikan ada 7 hal. 7 hal, mulai dari dekorasi ruang, tata letak barang, handphone, kejernihan visual dan audio, pengetahuan produk, POV audience, dan fitur live dan filter atau voucher. Saya tak jawab dulu kakak ya, buat kakak dia. Habis itu aku jelasin step by stepnya ini. Kak, saya afiliator pemula, masih perlu banyak belajar. Kalau live ada minimal berapa jamnya nggak kak? Atau harus 2 jam? Iya kak, minimal 2 jam. Ini direkomendasikan banget minimal 2 jam. Kalau misalnya dalam 1 jam, kak 1 jam aku udah ngoceh loh kakak. Aku udah ngoceh 1 jam itu nggak ada yang nonton. Itu gimana? Boleh dimatikan, terus kemudian diulang lagi. Jadi sampai ketemu ketemu marketnya. Ada masanya ketika live streaming itu kayak di lock gitu loh sama si TikToknya. Itu kenapa? Karena ada fitur promosi yang kita matikan biasanya. Nanti aku share linknya, aku bagiin. Ada beberapa akun yang live streamingnya itu ternyata memang terkunci secara tidak otomatis gitu loh. Gimana sih jelasannya? Jadi kalau kita live streaming, nah itu tuh TikTok itu ada fitur yang harus dinyalakan. Nanti tak share linknya di grup afiliator. Udah masuk grup afiliator Orizano kan Kak? Pokoknya masuk dulu di situ, nanti aku share di situ link-linknya. Nah, minimalnya 2 jam. Ketika 2 jam, Kak, aku udah ngoceh loh, Kak, 1 jam ini nggak ada yang nonton. Gimana ya? Matikan. Matikan dulu.
kemudian kasih break 1 jam, harus live lagi habis itu. Jadi jangan biarkan kamu mengusahakan masa learning akunnya gitu buat Kak Dia. Jadi disarankan 2 jam itu sebagai patokan. Atau wis Kak tata kae, pokoknya aku 2 jam itu jauh lebih baik. Karena 2 jam itu masa-masanya learning gitu. Kalau memang nggak kuat Kak, aku udah ngantuk banget Kakak udah 1 jam ngoceh, nggak jago Kakak aku kalau ngomong ini itu gitu. 1 jam matiin, kemudian kasih break 1 jam, terus kemudian live lagi di angka 2 jam gitu buat Kak Dia. Gitu ya jawabannya ya Kak Dia ya. Jadi memang harus minimal 2 jam untuk bisa dibaca algoritmanya. TikTok pun perlu waktu teman-teman untuk mempelajari akunnya kakak. Jadi nggak bisa hanya 5 menit, 10 menit live streaming itu enggak. Sangat tidak disarankan. TikTok pun perlu waktu AI-nya. Ya, sama-sama. Oke, lanjut ya. Nah, ini yang pertama, poin soal explore cara live streaming. Yang pertama, dekorasi ruang. Apakah memang harus didekorasi sebegitu merahnya? Enggak. Yang penting bersih dan juga frame kiri kanannya tidak terganggu. Jangan live streaming di jalan ya, kecuali kalian cari koin. Jadi kalau teman-teman jualan produk, disarankan tempat yang sepi dan juga bersih. Sebagai POV customer, kalau teman-teman disuguhkan dengan view yang berantakan, kotor, tidak menjelaskan ini mau itu tulen apa, salah. Orang ini jualan apa sih kayak gitu? Orang ini jualan apa sih kok nggak jelas gitu. Jadi teman-teman wajib banget untuk menata dulu ruangnya gitu. Apakah live streaming harus kelihatan mukanya? Jawabannya iya. Karena TikTok itu sangat restrict banget untuk beberapa yang live stream tanpa muka. Bejo-bejoan sih teman-teman. Tapi kalau mau cari amannya sebagai afiliator pemula yang baru mulai live streaming baik di TikTok ataupun Shopee, disarankan untuk pakai mukanya ya. Nggak apa-apa Kak, nggak harus cakep, nggak harus kayak kan aku kan juga nggak cakep-cakep banget, tapi aku pakai filternya TikTok. Jadi itu yang penting adalah pembawaannya teman-teman sebagai host live streamer, gimana caranya terjadi penjualan. Kita pernah dalam satu masa itu hanya live streaming 1,5 jam kalau nggak salah, langsung bisa achieve 50 resi, padahal kita nggak pakai iklan. Itu dengan cara apa? Karena host live streamnya sudah prepare secara dekorasi, kemudian secara penyampaian, tata letak barangnya sesuai. Nih di atas kita ini ada produknya. Boleh dicek lifestyle-nya Orizano Fashion, masih live ya anak-anak ya? TikToknya. Boleh dicek at Orizano Fashion, kita lagi live streaming juga. Kalau mau cek contoh penataannya itu boleh dicek aja at Orizano Fashion. Gitu. Boleh sambil buka TikTok ya. TikToknya Orizano Fashion. Apakah menggunakan tools untuk live-nya? Enggak. Langsung aja Kak Ardi. Langsung live stream-nya itu di gambar tambah ini loh. Nih, di sini. Ini pakai akunku aja. Karena aku akunnya affiliate ya. Jadi biar teman-teman sama akunnya. Langsung aja di gambar tambah ini. Di gambar tambah. Nah, sini. Terus habis itu langsung live streaming. Gitu. Langsung kakak, kita nggak pakai fitur kan ada tuh kayak artis-artis tuh pakai kamera kan, terus disambungin ke laptop. Kita nggak pakai itu. Jadi teman-teman nggak harus effort banget kok buat live streaming. Langsung aja. Yang pasti harus lihat tripod ya, atau gimana caranya HP-nya tuh berdiri tegak, jadi nggak goyang-goyang. Jadi jangan gini sambil pegang produk itu jangan. Jadi nanti gambarnya nggak bersih gitu. Kemudian handphone. Sayangnya aku harus bilang, kalau misalnya iPhone itu sangat mendominasi live TikTok. Jadi kalau teman-teman ditanyain gitu, misalnya teman-teman tanya, apakah aku harus pakai iPhone? Jawabannya iya. Tapi apakah aku tidak bisa kalau tidak pakai iPhone? Jawabannya tidak juga gitu. Teman-teman masih bisa pakai Android. Masih banyak kok teman-teman affiliate yang masih pakai Android. Tapi memang grow-nya akan rada berat. Maksudnya perlu waktu. Kalau teman-teman butuh cepat ya memang alatnya harus support. Tapi kalau Android apakah tidak terjadi penjualan? Ya nggak juga. Tetap ada penjualan. Tapi hasilnya jauh lebih bersih dan HD ketika teman-teman pakai iPhone gitu. Sangat disarankan kalau afiliator tuh mindsetnya yang pengen aku sharing ke teman-teman adalah jangan kejar buat hedonnya, tapi gimana caranya membangun hasil itu diputar menjadi pencapaian satu persatu. Sudah selesai Kak live-nya? Oh, mari live-nya. TikTok Oregon. Iya, sudah selesai ya. Baru selesai, soalnya tadi mulai dari jam 9 ya. Jam 9 kakak sampai jam 2 berarti mulainya. Ini 14.24 berarti udah beres lifestyle-nya. Mungkin nanti bisa di-follow dulu ya, nonton lifestyle-nya Orizano di jam besok pagi, jam 8 ada. Besok atau besok malam, kita juga ada lifestyle besok malam.
jam 8 sampai jam 7 sampai jam 9. Barangkali sempatnya malam. Kalau sempatnya pagi, kita live dari jam 8 sampai jam 5 sore kok. Gitu. Boleh di-follow dulu bunda-bundaku biar bisa kelihatan nanti live-nya seperti apa. Gitu. Kurang lebih sama seperti teman-teman afiliator yang lain, yang pasti dekorasinya kita sudah mengena banget. Oh, ini jualan produk, jadi aku nyiapin atas-atasnya dekorasinya itu berbau produk variasinya. Gitu. Kalau aku cek kan teman-teman afiliat kan nggak mungkin hanya satu niche produk aja. Maksudnya nggak hanya satu kategori brand aja. Pasti ada Orizano, ini dan itu, atau mungkin brand yang lain kan banyak tuh kalau kalian teman-teman nonton. Nah, itu kan bisa disesuaikan dengan sampel tahap bertahap gitu. Kak, aku belum punya sampel, gimana aku jualan fashion? Ya udah pakai baju anaknya di rumah aja dikumpulin, pakai kaos-kaos dulu. Niche-nya baju kaos gitu. Pasti kan macam-macam tuh brandnya dan pasti nggak akan ada yang melewatkan momen TikToknya ini. Jadi pasti mereka punya TikTok yang bisa dijadikan afiliasi gitu. Jadi dicek aja tuh brandnya anaknya tuh. Bajunya brandnya apa, dimasukin di keranjang. Jadi nyobanya kayak gitu ya. Kalau misalnya nanti mau, Kak aku mau berani, aku mau fashion muslim aja, mau anak baju koko kan lagi gurih banget, boleh. Langsung aja dengan penawarannya Orizano, ngasih produk sampel, nanti duitnya kembali 100% ketika ada penjualan 10 pieces. Gampang kok Kak, 10 pieces. Yang penting teman-teman membuka peluang itu dengan VT, SV, ataupun live streaming. Gitu. Kemudian yang keempat, kejernihan visual dan audio. Kalau yang sudah pro, pasti biasanya pakai mikrofon. Tapi kalau teman-teman, nggak usah Kak, rumahku kan nggak gede-gede amat gitu ya. Aku cuma perlu, misalnya cuma 3 petak gitu. 3 petak aja, jadi nggak perlu pakai mikrofon boleh. Yang penting jernih visualnya, jangan gelap ya. Jadi yang harus dimodalin juga lighting sebenarnya. Kalau lampunya sudah di set apa suami, cuman terang di atas, ya harusnya lampunya dipindah. Jadi kalau misalnya handphonenya sama lampunya itu jauh kan, jadi penerangannya dikit tuh. Jadi boleh request Pak Suami tolong buatin lampu di sini biar aku live-nya cerah kayak gitu. Lumayan, kapan lagi kan ngerepotin Pak Suami. Gitu ya. Jadi harus cerah, harus jernih. Jernih itu terang gitu ya, nggak gelap, nggak ngeblur gitu. Terus audionya juga bagus gitu. Kalau mau pakai mikrofon juga boleh. Mikrofon beberapa harganya masih ada yang di bawah 100.000 kok gitu. Tapi kalau Kak nggak mau ngeluarin duit kayak gitu, ya sudah pakai suara langsung aja tapi agak lantang kayak gini nih. Karena aku terbiasa nge-live streaming jadi agak lantang kayak gini, mungkin nggak ngos-ngosan. Tapi kalau teman-teman ngerasa aku perlu alat deh buat bantu aku deh, ya udah pakai mikrofon gitu. Kemudian pengetahuan produk. Ini wajib banget. Kalau teman-teman mau live streaming, skill-nya yang diuji adalah pengetahuan produknya. Ini kalau ada produk di sini nggak? Pintinya produk aku dong. Oke. Nih, ada contohnya baju koko. Ini kan sering banget di-share sama teman-teman konten kreatornya Orizano kan. Nih, kalau kalian jelasin kayak gimana? Kak, ini baju anak-anak baju koko bagus banget. Bedain sama ini. Kak, ini baju koko bisa buat anak usia 6 sampai 12 bulan dengan BB-nya maksimal 17 kg, bahan dari katun Toyo Bofodo, adem, nyaman, dan nggak iritasi. Suka yang mana? Suka yang kedua kan? Jawab Kak, jawab. Biar aku nggak sendirian. Suka yang pertama apa yang kedua penjelasannya? Yang lagi dengerin. Kak, gimana? Suka yang mana penjelasannya? Yang pertama apa yang kedua? Tak ulangi lagi, wes. Tak ulangi lagi. Ini live yang pertama nih. Live yang pertama ya. Produk baju koko bagus banget, warnanya abu-abu, cocok buat anak bayi. Ini ready di warna abu-abu, putih, merah. Ini lengannya lengan pendek, kakak. Ini yang pertama. Terus yang kedua, nge-spillnya kayak gini. Saya ganti dulu. Ini yang kedua. Teman-teman, aku lagi jualin produk bagus banget sayang-sayangku ya. Ini bahannya premium sekali dari Toyo Bofodo. Pengetahuan yang pertama soal bahan. Ini bisa banget buat putranya, mulai dari BB-nya 6 kg sampai 17 kg. Nih, jadi kalau punya putra, BB-nya 6 sampai 17 kg bisa ambil di variasi etalase nomor 1, misalnya kayak gitu. Nih, variasi etalase nomor 1 cakep banget. Ini bisa buat anak yang BB-nya gemoy. Nih, BB-nya gemoy, jadi kelihatannya bakalan enak banget dipakai buat lebaran bersama. Gitu. Nah, pasti enak yang kedua, karena kita punya pengetahuan soal produknya. Kalau teman-teman mau jualin sesuatu atau sudah akhirnya sudah bermodal,
Aku udah modal nih, aku udah modal beli produk sampel, tapi pengetahuanku soal produknya masih minim. Nah, teman-teman sebagai influencer gimana tuh? Berarti harus tahu dulu pengetahuan soal produknya, gitu. Terlepas dari produknya Orizano atau bukan. Kok ini nggak ada suara ya? Kak Dina nggak ada suaranya. Mungkin itunya mati kakak. Yang sebelah kiri kan ada mikrofonnya. Sebelah kiri ada gambar mikrofon. Coba diklik-klik kak. Barangkali itu kena mute gitu. Gitu ya. Jadi ada beberapa perbedaan yang teman-teman bisa rasakan ketika live streaming itu punya pengetahuan. Itu skill sih memang harus dibangun mulai terbiasa sebagai seorang host. Lama-kelamaan menyenangkan kok belajarnya. Nah, nanti ke depannya apakah akan fashion aja kan nggak juga. Teman-teman harus belajar tentang skincare ataupun nanti soal apa produk tas gitu. Jadi ketika teman-teman beli sampel yakinkan dulu. Tahu nggak nih nanti produknya gampang nggak nih dijual kayak gitu. Semakin teman-teman jelasinnya bagus, semakin teman-teman bisa meyakinkan si yang mau beli. Wes nggak pakai mikir wes nanti kalau ke depannya kakaknya mau spill apa, kalau sudah grow-nya bagus, langsung check out payment. Komisi langsung ngalir deras. Gitu. Jadi dibangunnya memang branding, bukan branding ya kita bilangnya. Soal akun yang kakak itu sudah terbentuk sebagai akun yang terpercaya. Jadi influencer bagi audiensnya gitu. Kemudian yang keenam ya, POV audience. Maksudnya apa POV audience? Seperti penjelasan yang kedua, nggak cuma jelasin soal yang tadi aku spill ini nggak cuma spill soal warnanya aja, modelnya aja, tapi audiens. Dia bisa ngebayangin akhirnya, oh buat putraku yang BB segini berarti bisa masuk banget ya. Jadi dia langsung mau CO payment. Jadi pastikan setiap kalau live streaming adalah harus terbiasa untuk cari POV audiens. Misalnya, kan Bunda pasti beli ini buat anaknya dulu dong, kan biar sampelnya kepake. Dilihat tuh putranya kalau pakai bajunya, misalnya bajunya Orizano, gimana dek nyaman nggak ngono, nyaman mah ngono. Nah karena kakaknya jadi punya pengetahuan soal produknya, terus piye dek, bikin sumuk nggak, bikin gerah nggak gitu, nggak mah bahannya enak. Nah pengetahuan yang kedua bahannya adem. Nah itu tuh dibantu klik join audio kiri bawah layar kak, buat kak Dina ya, dibantu sama adminnya, boleh diklik klik join audionya gitu. Nah, jadi kalau teman-teman punya POV audience akan jauh lebih gampang jelasinnya. Lebih ke pengalaman pemakaian bajunya aja. Kalau fashion ya, kalau misalnya skincare juga sama. Sering banget kalau skincare itu penjelasannya kakaknya kayak digini-giniin. Oh, ini teksturnya halus, teksturnya lembut, cocok nggak buat skin kayak gini gitu. Gitu. Jadi teman-teman punya pandangan sebagai seorang calon live streamer, punya pengetahuan dulu setidaknya, nggak cuman asal sepil-sepil aja. Gitu. Kemudian yang ketujuh ada fitur live filter dan voucher. Nah, fitur live itu ada filter tadi kan kalau kita live streaming nggak perlu di itu lagi ya. Nih, kalau di fitur live streaming itu ada yang namanya fitur percantik ini. Nah, fitur percantik itu kalau di sini ini hanya opsional aja ya teman-teman. Kalau teman-teman ngerasa oh cahaya rumahku kurang bagus, boleh pakai filternya ini. Ada filter kayak gitu. Kayak bikin VT biasa, tapi filter itu biasanya ngefek sih. Sedikit banyak kalau hostnya perempuan ngefek. Kemudian ada voucher. Kalau voucher itu jarang-jarang sih. Tadi aku coba, kan aku mau nge-live kan. Ternyata vouchernya nggak ada. Dari brandnya nggak ngasih voucher afiliator. Jadi voucher itu jarang-jarang ada. Biasanya kita promosi ini gratis ongkir aja sih. Dari TikTok itu ngasihnya gratis ongkir. Kalau dari Shopee Video ada banyak. Ada gratis ongkir, diskon 10% kalau mall, kemudian ada juga yang 2% tapi 500.000 itu loh Pak. Ada vouchernya. Gitu. Jadi bisa dicoba. Kalau Shopee itu voucher lebih banyak daripada TikTok, tapi audiensnya lebih lebih masif TikTok daripada Shopee. Ya selisih-selisih aja, plus minusnya ada masing-masing ya. Gitu. Aku tak mau menyambungkan kakak, salah satu kakak ituku ya, pembicara ada. Oh itu. Oh iya. Bentar, bentar. Bentar ya. Aku mau mengundang si next slide Kak Harun. Kak Dina udah bisa belum? Next slide kakak. Jadi habis ini kita ngobrol. Jadi nggak cuma ngobrol sebagai POV seller atau salah satu afiliator
yang tim krunya, tapi aku akan kasih salah satu insight ngobrol sama salah satu afiliator Orizano yang aktif di Shopee Live. Kalau TikTok kan udah aku banyak sharing nih. Habis ini aku share sama Kak Dina. Kak Dina udah masuk belum Kak Dina? Kak Dina boleh ngobrol? Muncul nggak Kak Dina? Sama teman-teman kalau mau nanya kayak tadi boleh langsung aja ya. Jadi nanti kita ngobrol ada contohnya. Jadi nggak cuma dari POV seorang seller. Jadi aku akan kasih POV jadi teman-teman afiliator. Kak Dina boleh komen. Buat teman-teman yang lain boleh nanya-nanya juga ya. Ini mumpung ada narsumnya. Nanti aku kenalin siapa orangnya. Kak Dina mau on cam apa enggak Kak Dina? Kak Dina komen. Yuk, sama buat teman-teman yang lain boleh banget tanya-tanya lagi aja di kolom komentar nih. Mulai mulai terpancing nggak nih buat belanja di Horizon? Belanja buat jualan live streaming. Bentar ya, kita lagi di racing ya guys. Suara motor. Kak Dina di sini nggak? Kak Dina udah masuk sih, tapi mikrofonnya mati. Coba bentar ya. Kak, oh iya iya bisa Kak, nggak apa-apa. Suaranya masuk nggak Kak Dina? Aku nggak dengar suara Kak Dina sih. Bisa. Kak Dina suaranya. Salam-salam dulu Kak Dina. Kita sambut. Kak Dina, ini aku Halo. masukin posternya. Jadi nama akunnya itu Racun Belanja 100. Barusan habis live streaming orangnya. Terus kemudian karena aku aja webinar, jadi dia selesaikan live streamnya. Habis itu banyak dia. Banyak untung. Banyak jualan. Bisa jadi inspirasi teman-teman loh. Sebenarnya yang penting konsisten dan punya waktu untuk dimaksimalkan. Setiap waktu jadi produktif, asalkan teman-teman konsisten. Gitu. Kak Dina, muncul dong suaranya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kak Dina. Halo, Kak Dina. Halo, Kak. Kak Dina Halo sehat, Kak semuanya. Dina. Alhamdulillah sehat. Suaranya agak gini, kebanyakan live ini, Kak. Segini. Kedengeran nggak? Suaraku loh, Kak. Suaraku ini suaranya serak-serak gebradak. Gak apa-apa, kan habis live streaming. Masih kedengeran kok. Iya, iya. Aman. Oke, nih salam kenal teman-teman semuanya. Ini Kak Dina yang punya akun di Shopee namanya Racun Belanja 100. Ini kalau di Orizano udah banyak banget menghasilkan penjualan. Kemarin itu aku cek penjualannya itu secara masif ya, secara akumulatif itu udah di angka berapa Kak? Mau di-spill nggak? Spill sendiri lah Kak. Enggak lah, belum banyak, Kak. Belum banyak udah puluhan juta. Masya Allah baru kau itu berkah selalu Kak. Itu live streaming aja teman-teman bisa jualin angka nominal segitu. Paling enggak lah teman-teman dapat komisi berapa persen kan udah lumayan banget tuh teman-teman. Jadi gurih banget kan kalau live streaming itu gitu. Kak Dina kita tanya jawab yuk, ngobrol-ngobrol yuk. Boleh, boleh. Nih Kak Dina ini udah berapa lama Kak main di Shopee Affiliate? Kalau dari Shopee itu udah sejak TikTok tutup sih sebenarnya, Kak, dari bulan Oktober. Berarti Oh baru dari lima bulan bulan. Oktober. Ah, Berarti masuk Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Berarti baru 5 bulan nggak Kak ya di iya, baru 5 bulan. Shopee ini? Iya, iya, Wah, Kak, baru tapi, 5 bulan. tapi hasilnya udah mantap banget tuh Kak. Tuh, teman-teman. Jadi durasi tahun tuh nggak, maksudnya teman-teman nggak harus nunggu tahunan loh buat jadi seorang live streamer, buat menghasilkan duit puluhan juta. Bener ya Kak Dina ya? Iya, yang penting konsisten aja, Kak. Tuh. Konsisten, Satu poin rajin, jadi seorang live streamer harus konsisten. konsisten, rajin aja itu. Sabar. Oh, harus sabar juga. Yang di grup kadang nggak sabar ya Kak Dina Iya, ya. betul. Gimana nih nggak penjualan-penjualan gitu. Padahal kuncinya satu, itu belum kepake ya Kak ya. Iya, betul. Sabar sama konsisten. Terakhir komisi terbesarnya tuh udah berapa Kak? Terakhir penjualan pernah kan live streaming tuh? Pernah nyampe berapa Kak? Maksudnya komisinya. 1 minggu atau Komisinya. dalam satu? Sejauh ini wes udah nyampe berapa komisinya? Semuanya dari 5 bulan, lima, Iya, 5 bulan itu. iya. Alhamdulillah sudah sampai 33 juta itu dari live Shopee doang. Wah,
Kak, 33 juta. Lagi nonton nih ya. Nagih nggak tuh? 33 juta dari live streaming. Mau dilewatin kesempatannya. Aku nggak mau, Shopee video aja. Ternyata live streaming bisa dapat di angka 33 juta, Kak Dina. Kak, keren Iya. banget, Kak. Masya Allah, tabarakallah, Kakak. Aku iri. Mungkin karena aku banyak di seller ya, jadi affiliate tuh nggak seberapa aku kerjain. Jadi mungkin itu gurih banget, teman-teman. 5 bulan aja Kak Dina bisa dapat angka sejauh ini 33 juta. Bayang ya, 5 bulan aja loh itu Kak Dina loh. Itu Terus, aku dari 0 followers itu Kak. Dari 0 followers daftar itu dari 0 followers sama sekali nol ya. Sampai sekarang udah 23K followersnya. Dan hasilnya 23 segitu. ribu. Apalagi Orisano ya, komisinya gede ya teman-teman. Bisa Hmm. cepet lah, segitu mah cepet. Oh, jadi malah kalau produknya, berarti malah produk mahal itu makin cepat naiknya ya Kak Dina ya? Ya tergantung dari dari apa ya? Skillnya. Dari peminat pembeli, kadang-kadang ada yang suka murah, ada yang suka kualitas bagus kayak gitu Kak. Gitu. Sekarang followersnya berapa Kak Dina? 23 ya? 23 ribu. Iya 23. Tapi grow dalam waktu 5 bulan itu kan Kak Dina, Shopee ya Iya, itu. iya. Shopee itu kan agak berat ya Kak Dina. Gimana Kak Dina mempelajarinya? Awalnya gimana sih? Maksudnya mulai Shopee Live di situ setelah Mau TikTok tutup. mulainya aku cuman 1 jam, 2 jam gitu Kak. Tapi cari-cari, googlein itu apa yang namanya, katanya kalau live shop itu harus konsisten sama jamnya diperbanyak waktunya lagi, di durasinya diperlama lagi gitu. Pernah aku sampai 5 jam sekali live, 2 hari, 2 kali, 5 jam, 5 jam. Dan itu juga pertama-tama juga hasilnya nggak banyak Kak. Maksudnya ya udah, panjangin aja durasi, nggak penting hasilnya dulu, yang penting kita usaha dulu kayak gitu Kak. Lama-lama naik, naik, naik gitu. Untuk traffic juga membantu banget itu, maksudnya dari kita panjangin durasi, trafficnya juga makin lama makin naik kayak gitu Kak. Tuh. Pakai pay traffic nggak Kak Dina? Apa organik aja? Pokoknya nge-live gitu. Organik, organik. Aku nggak pakai apa-apa Kak, pakai Tuh, organik. berarti modalnya cuman beli sampelnya aja Kak Dina. Iya, dari awal kan pertama nggak beli sampel, pertama dari sisa-sisa sampel dari TikTok itu Kak, kan waktu itu tutup ya. Udah, terus Mm-mm. habis itu eh, karena aku followersnya udah makin banyak, terus eh, pendapatan juga mungkin, waktu dulu kan yang awal-awal itu live Shopee itu kan ada ini ya Kak, masih ada apa namanya, recordingan itu ya. Mungkin Mm-mm. seller-seller ngeliat dari situ, jadi mereka Mm-mm. tanpa aku minta juga pada ngasih-ngasih sampel sendiri-sendiri gitu Kak. Jadi awalnya modalnya ya paling beberapa doang sih, beberapa biji doang. Aku nggak pernah beli sampel. Pengajuan ya. Mm-mm. Sekarang nggak pernah beli sampel Kak. Tuh, Kak Dina itu bahkan nggak perlu keluar modal dulu ya. Pakai sampel yang lama atau barang yang ada dulu, Iya, terus barang yang akhirnya ada dulu. di-share di Shopee gitu, pakai keranjangnya di produk yang itu, gitu ya Kak Dina. Iya betul. Tuh, modalnya malah nggak banyak, Kak. Nih, masih mau nolak pakai live streaming. Terus lanjut lagi, Kak Dina. Itu kan berarti menarik banget ya. Shopee 5 bulan konsisten live streaming, Kak Dinanya pakai produk yang ada dulu, terus baru akhirnya diputar uangnya kan, Kak Dina berarti ya. Iya, Jadi, iya. eh, entah itu maksimalin alat atau misalnya pengajuan sampel karena brandnya sudah bagus. Gitu. Nah, kemudian pernah nggak sih, Kak, ngalamin yang namanya pelanggaran waktu live streaming? Pelanggaran sejauh ini paling-paling kalau lagi Shopee kan kadang-kadang suka error ya Kak ya. Mhm. Padahal udah tampak muka gitu, nggak pernah kemana-mana. Itu tahu-tahu ada PL gitu. Sebenarnya kayak gitu dong sih, karena kayak jaringan atau lagi masalah perbaikan sistem kayak gitu dong sih Kak. Belum pernah yang namanya pelanggaran yang aneh-aneh. Tapi tetap bisa live kan, nggak? Pelanggaran itu nggak Tetap jadi langsung, lambat gitu lanjut, ya. lanjut aja pokoknya lanjut. Tuh, Pernah sekali pokoknya live dapat lanjut 2 kali gas aja pelanggaran, ya. lanjut aja terus lanjut, jangan jangan down. Ini kemarin kan ada teman yang kadang-kadang suka apa, sharing-sharing, Kak aku udah ini apa, dapat pelanggaran gini-gini banyak. Enggak, yang penting udah lanjut aja terus, hajar aja terus, dan nanti juga lama-lama hilang pelanggarannya, maksudnya nggak ngaruh sama sekali kayak gitu. Hmm, tuh. Kak Dina ada yang nanya nih Kak Dina, caranya gimana biar bisa selalu dapat gratis sampel? Berarti sampel, kalau yang dari sampel itu maksudnya pengajuan atau gimana ini? Iya kayaknya Pengajuan. pengajuan.
Ya, Kak Fadila, Ya, pengajuan sebenarnya ya? kalau pengajuan sampel itu pertama yang bisa bikin itu ya dari sellernya sendiri sih Kak. Maksudnya yang menilai kita layak atau tidaknya. Ya gitu. Ada juga Hmm. yang seller-seller yang ngasih sampel karena dia sudah ngejualin banyak produknya gitu. Misalnya kita punya satu sampel, terus udah banyak sekitar ya minimal 10, itu bisa langsung di ACC nanti misalnya ngajuin sampel lagi gitu. Hmm. Kayak gitu aja. Berarti yang kakak lakukan sebagai gimana ya, akun afiliator tuh nge-brandingnya gimana kak? Untuk memulai pengajuan sampel gratis biar bisa dapat ACC. Ya, yang pasti itu harus ngejualin dulu. Ngejualin Hmm. dulu. Ya minimal 3 atau 4 atau sampai 10 lah gitu. Itu udah pasti Lewat di ACC. Mm-mm. SV atau nge-live juga? SP bisa, live juga. Live juga kadang-kadang kan aku suka masukin produk yang belum ada sampelnya tuh Kak. Mm-mm. Selipin gitu. Ya, nanti kalau misalnya dia kayak pembeli tertarik juga pasti beli gitu. Tapi ya jujur aku belum ada sampel Kak untuk ini gitu. Nanti misalnya udah kejual 10, kita minta pasti dikasih. Tuh Kak Faida. Jadi ada plus minusnya ya. Ya, kalau dibilang ya give and give ya. Jadi kalau sebagai Hmm. seller juga perbandingan melihat akunnya tuh bagus nggak kayak gitu. Iya, Tetap betul. ada penilaian ya Kak ya. Kalau dari seller Iya, juga tetap. gitu sih POV-nya sama. Kita bisa nggak ya Mm-mm. ngasih sampel ke orang yang belum pernah ngejualin kayak gitu. Nah, iya. Lanjut Kak Dina. Nih kalau teman-teman mau nanya ke Kak Dina boleh banget loh. Mumpung ada Kak Dina habis rehat live streaming. Kita kunci jadwalnya. Lanjut ya. Kalau nggak ada yang nanya aku tanya nih. Nih Kak Dina masih ngupload Shopee video atau TikTok nggak? PT gitu nggak? Harus itu maka harus. Minimal satu hari satu itu harus harus upload lah Kak. Itu kan ngebantu Hmm. banget. Gak ngerti lah Jadwal live kayak streamingnya? kayak ah kenapa? Live streamingnya berapa kali Kak? Satu hari? 2 kali. Siang-siang tiga jam, kalau malamnya 3 jam juga, kadang 4 jam kalau malam. Oh, 4 jam malam. Satu hari menghabiskan waktu berapa jam nggak? Kalau live streaming berarti 7. Iya 6 sampai 7 jam Kak. 6-7 jam. Minimal ya itu Kak. Iya minimal. Terus ngupload videonya pasti satu hari satu. Satu hari satu. Heeh. Gitu. Kak Dina ada yang nanya. Kak Dina Iya. ada background marketing atau komunikator bagus nggak untuk live? Kalau saya sebagai pemula masih malu-malu, belum percaya diri buat live. Boleh di-spill nggak tipsnya? Kak Dina sendiri ada Gimana ya? background marketing tah? Nggak ada sama sekali. Pokoknya udah Kak, live aja. Yang penting sepil, sepil, sepil dan sepil pokoknya sama konsisten itu aja udah kuncinya. Tuh Kak Dia. Jadi nggak harus backgroundnya Nggak usah lah marketing ya? orang backgroundku aja cakadul kok. Apa tuh Kak? Jurusan apa tuh Kak? Cekadul udah kagak jelas. Pokoknya udah dikasih produk baju-baju aja udah. Aku mah nggak Tuh, terlalu yang itu itu aja namanya rezeki kan Kak. yang Ntar penting udah usaha ya. siapin yang macam-macam malah nggak ini kan sayang. Mm-mm. Ya betul, betul banget. Kadang yang ya udahlah nating tulus atau ya udah lakuin aja Iya, malah jadi aku itu orangnya ya. kayak gitu sih Kak. Kak ada yang nanya lagi, Kak Dina. Apa ada cara untuk meningkatkan view? Apa Kak Dina itu dari awal live Shopee langsung naik views-nya? Enggak sih dari awal-awal pertama cuman 500 views, 1000 naik lagi gitu. Sampai sekarang kalau nge-live selama berapa jam ya? 3 jam itu paling ya 10.000. 10.000. Iya standar lah. Standar Sama-sama. sih. Kita juga di angka 500-an sih, Mas. Dan masih banyak Kak Dina, tapi konsistennya Kak Dina sih. Akun Ya, affiliate tuh bener-bener naiknya cepat loh teman-teman. Ini izin menyela ya Kak Dina. ya, Sepanjang aku pengetahuan tuh antara akun seller sama akun affiliate tuh lebih banyak disuguhkan penontonnya ke teman-teman affiliate. Nih Kak ya, Dina pokoknya kuncinya konsisten ya Kak. Minimalnya iya. 3 jam ke atas 3 jam ya. lah. Minimal 3 jam lah, Kak. Bagusnya Hmm, minimal 3 jam. Udah gitu. sabar-sabarin aja, sepal, sepil. Naik penontonnya itu bertahap ya Kak. Berarti kayak hari ini 3 jam, terus besoknya live lagi 3 jam atau 4 jam bisa naik lagi penontonnya gitu ya Kak. Iya, iya, makin makin panjang durasi makin naik. Makin panjang durasi makin naik betul-betul. Gitu ya Kak Arya ya. Jadi jawabannya bisa organik kalau asalkan konsisten dan ditambah durasinya. Makin lama makin banyak penontonnya. Betul. Gitu. Kak Dia juga nggak perlu khawatir harus punya background marketing. Background apa aja bisa. Yang penting nggak green screen ya. Kalau Iya, background green screen nggak betul. kelihatan nggak produknya. Lanjut ya. Ini aku nanya lagi Kak Dina, boleh ya?
Ya. Kak, dulu nyiapin live streaming tuh awalnya modalnya apa, Kak? Apakah langsung iPhone atau gimana, Kak? Aku aja modalnya nggak pakai Android biasa. Aku nggak pernah, ini belum pernah ganti. Aku dari live streaming itu belum pernah ganti nih handphoneku Android Sampai aja. sekarang pakai Android, Kak? Berarti Iya, full. masih pakai Android. Tuh, teman-teman yang tadi nanya cara pakai Android, nih, Kakak Dina yang penghasilannya sudah 33 juta masih pakai Android loh. Ya Yakin kadang-kadang mati ini sendiri udah Kak. Kadang-kadang mati sendiri, ntar hidup lagi. Yang namanya live Shopee itu kan kalau belum dimatikin dia nggak bakalan mati ya, paling kejeda doang ya. Itu kadang Mm-mm. mati sendiri HP-ku. Parah Saking ini. udah panas HP-nya. Iya. Saking semangatnya yang mati bukan itunya, semangatnya tapi Iya. fiturnya. Spill HP-nya apa? HP-nya apa, Kak? Kita promosi HP-nya dulu ya. Aku pakai ini Redmi 10. Padahal ini HP apa kekurangannya di panas, cepet panas banget. Aku sambil ngecas malah Kak kalau live. Nggak habis baterainya, Kak. Nggak ngembung. Belum ngembung, jangan Kak. Jangan, jangan. Itu rezekinya Kak Dina. Tuh, Kak Ardi HP-nya Android Redmi ya, Kak ya? Iya, Redmi. Android Redmi gitu. Jadi kalau teman-teman Mau mulainya ditepil dulu awal harganya, langsung harganya cuma 2 juta. 2 juta, tapi omsetnya 33 juta, balik modal banget tuh, Kak. Effortnya. Sekarang udah banyak berapa sampel, Kak? Udah di angka berapa nih hitungan sampelnya? Banyak Ada Kak, sampel puluhan? mah udah ratusan. Oh, Banyak udah yang punya ratusan sampel. Konsisten banget. Tuh, Kak Siti nanya, Kak Dina, awal produk live apa, Kak? aku awal produk Awal-awal. live itu cuma baju tidur. Baju tidur Hmm. aja aku modal awal-awal dulu banget pas di TikTok aku modal sekitar 300.000 aja. Dapat 10 baju tidur itu. Tetap modal beli bajunya dulu ya. Sebelum di Ya, Shopee itu di ya, TikTok ya. beli bajunya dulu. Beli beli 300.000 kalau nggak salah. 300.000 teman-teman langsung jadi 33 juta. Itu kan nggak cuma produk itu aja ya, Kak ya, nggak cuma baju tidur Enggak, aja kan, akhirnya enggak. ganti-ganti nextnya apa Iya. fashion yang lain gitu Ya ya. kalau di Shopee kan bisa campur-campur kan Kak. Kalau di Iya. kayak di TikTok kan suka susah gitu. Mm, Malah belum kembali ke TikTok lagi aku Kak. Masih nyaman di Masih Shopee di sekarang. Shopee. Mm. Tuh, kalau mau langsung gurih di Shopee boleh nih, bagus kan? Jadi bener teman-teman, kalau Shopee tuh harus grow-nya perlahan-lahan tapi pasti gitu, tapi konsisten gitu. Ya, Jadi Kak intinya mah Siti konsisten. disarankan Kak Dina kalau mau itu modalnya seenggaknya mungkin beli dulu ya, Kak ya. Iya. Ya harus modalnya harus beli dulu. Kakek-kakek jualan di pinggir jalan juga dia pakai modal Kak. Masa ya mau jualan nggak pakai modal? Insight-nya gitu. Jadi kalau teman-teman apaan sih emang pengen jualin produknya aja di salahnya? Enggak juga. Jadi teman-teman afiliator harus punya Dapat pandangan modal. kalau orang pinggir jalan tuh juga perlu modal punya Tuh. bajunya ya, beli dulu. Yuk, ada yang mau nanya lagi nggak nih ke Kak Dina nih? Seru banget. Kalau ada yang nanya, aku nanya loh. Nih aku tanya ya. Kak Dina, kalau kita jadi Shopee affiliate, terus habis itu udah dapat untung nih. Terus kemudian kita langsung geser ke live TikTok. Apakah hasilnya akan sama besarnya, Kak Dina, menurut Kak Dina? Kalau menurut aku enggak sama besar. Soalnya kan Hmm. traffic TikTok sama traffic Shopee itu beda, Kakak. Hmm. Di Shopee bisa dapat traffic, di TikTok nggak misalnya sedang gitu. Kayak aku di TikTok juga trafficnya masih ngerangkak-ngerangkak, apalagi gue udah lama banget aku nggak live TikTok. Kayak Itu, beda oh. lah Kak, beda. Dulu di TikTok viewersnya berapa, Kak? Yang sebelum TikTok tutup? Paling 2.000, 1.000 gitu Kak. Hmm. Itu untung nyampe berapa, Kak, komisinya? Ingat nggak komisi akumulatifnya? Komisi komisi nggak terlalu banyak aku di TikTok Kak. Paling-paling cuman sampai 3 juta kayaknya. Oh, nggak lama ya, Kak, di TikToknya? Bukan nggak jadi sebenarnya di TikTok tuh udah lama banget tapi aku gonta-ganti nice Kak. Jadi pertama baju anak-anak nggak Hmm. naik tuh Kak. Paling penjualan paling cuman dapat berapa juta doang lah. Dalam 1 tahun paling cuman berapa doang ya? Nggak sampai 5 juta Kak. Aku ganti, ganti, ganti ke anak-anak, ganti ke anak-anak. Mulai naik tuh. Udah mulai naik, udah dapat segitu malah tutup. Gitu. Jadi aku terus ke Shopee. Ini mau ke Yang TikTok lagi aman-aman kadang-kadang aja. suka. Kalau di TikTok kan modelnya gini Kak, dia kan apa namanya penonton itu naik, brut,
awal ya, sampai ratusan 400 gitu kan. Ntar turun tinggal 2, 3, 5, 2, 3, 5 sampai 10 doang kan. Nah, kalau di Shopee itu trafficnya tuh dia naik, turun gitu sampai akhir. Jadi tetap aja ada naiknya terus naik turun. Kalau di TikTok kan enggak, dia naik, udah turunnya sampai kita apa namanya selesai Capek. gitu. Heeh. Heeh. Gitu loh teman-teman. Jadi ada POV-nya juga. Kalau mau yang konsisten lama ya di Shopee aja gitu. Baru kalau mau rame di awal TikTok aja gitu ya Kak Dina Hmm. ya. Ya, tapi Plus kan minus lah. masing-masing akun kadang beda-beda ya. Ada langsung bisa Hmm. dapet traffic gitu Kak. Kalau Mm-mm. aku enggak. Kalau di TikTok kayak gitu kalau aku traffic aku. Hmm. Kak Dina ada yang nanya lagi nih Kak Siti. Nanya, jadwal live Kak Dina jam berapa? Aku biasanya itu aku jam 2 siang sampai jam 5, sama jam 9 sampai jam 12, kadang sampai jam 1. Malam. Iya, Jamnya itu ya. Yang lagi kalong. istirahat Kak Dina bekerja keras. Iya. Ya akhirnya untungnya dapat segitu teman-teman kan sebanding ya sama hasilnya. Gitu. Malah bagusnya di jam malam ya Kak Dina ya, affiliate ya. Iya, bagusnya di jam malam Kak. Jam istirahat kayak gitu-gitu. Pas Iya. bunda-bunda lagi setrika gitu ya, lagi mau tahajud pada lihat TikTok. Target marketnya kan masuk ya. Bunda bajunya sekarang yang lagi naik baju anak-anak ya, Mm, Kak Dina. iya, iya, baju Mm-mm. anak-anak. Jadi target marketnya ibu-ibu yang jam segitu lagi aktif-aktifnya. Jadi kan akhirnya banyak yang masuk gitu. Tuh seru banget ya. Menarik kan jadi tim live streaming. Yuk ada yang mau nanya lagi nggak? Teman-teman, mumpung nih ada Kak Dina di sini. Tadi habis live streaming Kak Dina jam 12 ya? Sampai jam Kak, iya. jam 2 tadi. Persiapan Ramadan. Buat kakak-kakak yang belum mulai streaming, ayo semangat, Tuh. mulailah, Harus mulai ya mulailah, Kak Dina ya? ya mulai. Dulu aku sama sekali loh nggak bisa ngomong di kamera sama sekali nggak bisa sama sekali. Mulainya dari TikTok itu cuman live-live ngobrol doang. Lama-lama berani, berani, berani. Kayak gitu, Kak. Yang belum berani, ayo beranikan diri. Gak ada ruginya ya Kak Dina ya nyoba Gak ada ya? ruginya orang ngomong sama kamera kok. Iya kan nggak ketemu langsung gitu. Gak Kalau ketemu di komennya langsung. tinggal di Iya. swipe up aja ya Kak ya? Kalau nggak suka, yang komen nggak suka nggak usah dibaca, biarin aja. Tuh. Gitu. Kalau misalnya ditanya ini Kak Dina, mending mau maksimalin di SPVT atau di live streaming Kak Dinanya? Di live lah, Kak. Di live. Kalau aku yang mending di live. Tuh Kak ada yang nanya, nama user Kak Dina apa? Nih tak ketikin di sini. Namanya apa tadi? Aku lupa namanya. Ada seratus Nggak usah seratusnya. pakai spasi, Kak. Nggak pakai spasi. Oh ya, racun belanja 100 ya. Hmm. Nih tak ketik. Diketikin sama adminku. Enggak, aku yang ngetik. Nih Kak, racun belanja 100. Nih nama username-nya. Aku juga ngecek di TikTok sih. Alvaro ya Kak namanya yang di TikTok. Iya. Itu kan baru sedikit banget kan. Followersnya baru 2.700. Kalau yang di Shopee udah banyak banget puluhan ribu. Pas pertama kali Kak Dina ini aku temu Kak Dina itu dari itu teman-teman. Kak Dina itu pengajuan sampel ke Orizano terus ngeliat kok banyak ini followersnya sama penjualannya. Wah ini harus bisa dibagiin ilmunya. Maksudnya nggak selamanya itu Kak aku nggak punya ini nggak punya itu berarti nggak bisa deh. Ya, itu yang harus teman-teman tahu. Kalau jadi live streamer itu yang penting mulai dulu ya Kak Dina ya. Mulai dulu, mulai dulu, niat, konsisten, sabar. Sabar. Hmm. Menurut Kak Dina nih, kalau baru mulai, misalnya baru mau live streaming nanti malam nih Kak. Kalau bulan puasa bisa nggak Kak nanti mereka menghasilkan penjualan? Kalau bulan puasa malah justru ini Kak, kesempatan. Kesempatan ini banyak orang cari-cari, orang pada belanja baju ya. Apalagi yang anak-anak itu pasti eh, apa ya namanya? Pokoknya cepat mulailah pokoknya ini. Bulan Ramadan Semangat ini banget mau beli kesempatan. ini ya. Mm-mm. Kesempatan banget. Hmm. Jadi kalau nggak dang buru-buru mulai, bisa kehilangan kesempatan ya Kak Dina ya. Oh, jangan sia-sia, jangan sia-siakan waktu.
Betul. Jadi pas banget nih hari ini sebelum masuk puasa ya, teman-teman sudah punya insight dan juga pengetahuan. Pilihan ya teman-teman ya. Kalau mau live streaming boleh, malah disarankan banget sama Kak Dina. Udah ada contohnya nih. Penghasilannya sudah banyak sekali lewat live streaming, lewat di rumah gitu ya. Dapat produk gratis 200-an ya Kak ya berarti ya. Ya. Ya berarti anaknya udah punya banyak bajunya dong di rumah ini. Oh, anakku nggak pernah beli baju, Kak. Tuh, bonusnya nggak cuma komisi tapi putranya udah nggak pernah beli baju lagi. Jadi udah sangat gurih banget live streaming memang ya dibandingkan VT sama SV. Kalau VT itu mungkin yang naik tuh orang-orang artis itu paling ya Kak Dina ya. Maksudnya yang cepet naiknya loh. VT-ku nggak ada yang FYP, Kak. VT-ku nggak ada yang FYP, paling-paling mentok 300. Tuh, langsung beralih ke live streaming jadi gacor di 33 juta. Mm-mm. Jadi mungkin jalan teman-teman seperti Kak Dina kan bisa aja ya ke live streaming. Kuncinya apa Kak Dina? Sekali lagi Kak Dina. Konsisten. Kuncinya konsisten. Jangan hari ini nge-live, besok nggak nge-live. Enggak ah, males gitu. Nanti TikToknya atau Jangan. Shopee-nya jadi melihat kakaknya tidak konsisten gitu. Mm-mm. Betul. Tuh, ada yang mau nanya lagi nggak nih sebelum Kak Dina mau nge-live lagi? Ini persiapan Ramadan loh. Ada yang mau tanya lagi atau mau say thanks dulu ke Kak Dina nih? Atau ada yang mau nanya-nanya? Ini udah jam 3 teman-teman. Pas banget. Gimana nih kakak-kakakku yang lagi nonton? Seru banget loh ini pertanyaannya. Masya Allah. Ada Kakak Ardi, Kak Diah, Kak Miftahul, Kak Oktavia, Kak Ria, Kak Rizal, Kak Siti. Nih, yang lagi nonton nih kemarin daftar banyak Kak Dina, ada 50-an, tapi yang masuk baru segini. Kayaknya mereka nungguin videonya sih, rekamannya. Lebih nungguin. Padahal anak kayak gini ya, bisa sharing nanya langsung. Iya. Ya, buat teman-teman yang lain ada yang mau nanya lagi nih, kalau nggak ada, aku mau saya teks Kak Dina nih, biar Kak Dina mau live stream lagi, penjualan lagi. Kak Dina, makasih loh udah nyuangin waktunya buat Orizano. Nanti Oke, sama-sama, kita Kak. Mudah-mudahan sharing-sharing. bermanfaat ya. Buat teman-teman sudah ya Q&A dengan Kak Dinanya ya. Kita sampaikan terima kasih banyak buat Kak Dina sudah bergabung di Orizano. Semoga rezekinya makin lancar dan berkah Amin, amin, selalu amin, nih. amin. Buat Ramadan THR-nya makin banjir Kakak. Amin. Amin. Oke, terima kasih ya Kak Dina. Sama-sama. Nih, buat teman-teman nih, yang lainnya sudah dapat insight kan dari Kak Dina ngobrol-ngobrol sama Orizano soal pengetahuan live streaming. Memang sebenarnya live streaming itu menyenangkan itu teman-teman, semenarik itu buat dibahas nih. Udah ada itunya ya, notulennya nih, yang udah nyatetin jawabannya Kak Dina tadi. Mantap banget. Jadi nanti kita share videonya juga ke grup affiliate. Jadi lebih enak sebenarnya kalau teman-teman itu ikut webinarnya Orizano bisa ngobrol kayak gini. Gitu. Sudah punya pandangan? Teman-teman mau live streaming? Komen dulu ayo. Setelah ngobrol, Kakak Siti, Kak Dina, Kak Diah, Kak Ardi, Kakak siapa lagi nih? Kakak Iya, Kak Vini, boleh komen. Makin tertarik mau live streaming nggak? Hasilnya udah kelihatan. Yang penting konsisten dan sabar. Bahkan Kak Dina tadi nggak pakai iklan loh. Yang aku ajarin tadi, kan aku tadi ngajarin iklan tuh. Atau pay traffic atau booster ya. Ternyata pakainya organik aja menghasilkan. Gimana? Komen yuk, komen. Komen. Makin mau nggak? Makin mau buat live streaming nggak? Belum pede gitu. Kenapa Kak Adi belum pede? Oh iya, by the way aku belum buka ini ya. Kesempatan buat teman-teman. Aku kasih 3 free sample buat teman-teman yang mau nanya. Ayo, ini spesial nih yang nanyanya ke Orizano. Yang buat tadi nanya ke Kak Dina kan sharing ilmunya ya. Ini ada yang nanya lagi nggak? Untuk 3 orang yang bertanya, dapat free sample dari Orizano. Ada yang mau? Buat live streaming bisa nih. Ada 3 orang, yuk. Tanyain, ayo komen. Tuh, banyak yang mau. Komen dulu, mau nanya apa. Biar nanti aku kasih free sample. Kak Ardi kalau belum pede, coba aja dulu, Kak. Insya Allah kalau rezeki nggak kemana. Cari rezeki kan, insya Allah kalau udah jalannya pasti nanti jadi percaya diri. Gitu, yuk. Aku tungguin nih sampai jam 15 lewat 15, jam 15.15. Untuk teman-teman yang mau nanya-nanya, bebas nanya apa aja. Dari ilmu tadi, dari PowerPoint yang tadi di-share, sama apa deh yang belum ketanya. Aku kasih 3 free sample. Yuk, boleh. Lumayan nih, free sample-nya bisa buat modal live streaming. Yuk, tanya aja. Tanya. 3 orang pertama.
Yuk Kak, tanya Kak. Kak Vini mungkin mau nanya, boleh Kak Vini? Boleh. Kak Vini sama Kak Rizal nih mau katanya. Coba nanya apa aja bebas. Yuk tanya yuk. Yuk, boleh banget nih. Mau nanya apa? Jangan bingung nggak? Nih, kita tanya-tanya. Yuk, ada yang mau nanya-nanya enggak nih? Ini mengetik apa, Cena? Ayo Kak, dia mau nanya apa? Makanya yuk. Mau apa? Mau nanya apa? Biar dapat sampel. Nih, ini contoh salah satu sampelnya. Kak, kalau affiliate yang mengajukan sampel ditolak terus itu kenapa? Pasalan yang lihat akun kita sebagai affiliate yang belum suruh begitu. Pertama, sebagai seorang seller punya pertimbangan Kak dia. Jadi kalau seller tuh apakah orang ini bisa potensial menghasilkan atau enggak gitu. Jadi ada sisirannya. Jadi memang mungkin Kak dia belum memenuhi kriteria. Kalau dari Original ada tiga kriterianya. Kriterianya yang pertama penghasilan. Apakah dia konsisten di angka penghasilan bulanannya di minimal kita tuh tiap bulan beda-beda Kak Dina. Kalau bulan Lebaran ini kita kasih minimal di angka 10 juta. Tuh 10 juta ke atas. Terus kemudian apakah dia konsisten live streaming atau upload video? Kita kasih minimal. Kan kalau misalnya dalam 30 hari kita punya minimal 60 video yang terupload. Nah, kalau dia belum memenuhi itu, kita belum bisa nih kasih sampel. Dia aja nggak konsisten. Gimana dia mau ngejualin produk kita, kan gitu. Terus yang ketiga, live streaming. Kalau live streaming minimal 30. Nanti kan ada muncul tuh di dashboard afiliasi. Kalau teman-teman pernah ikut di TikTok tuh kan ada tuh akunnya dibaca sama salah satu penilai kayak gitu kan. Nah, itu ada muncul berapa penghasilannya, penjualannya, sama kuantitasnya. Karena di Orizo itu bersaing ya. Yang mau sampel itu nggak cuma satu dua orang. Jadi kita harus kasih yang memang benar-benar bisa menjadi peluang penjualan di Orizano. Toh pun ketika dikasih sampel pengajuan gitu ya, apakah langsung ditinggal? Enggak. Kita akan tetap follow up sampai akhirnya orang itu bisa jadi penjualan gitu Kak dia. Jadi kalau ditolak terus mungkin hanya karena belum memenuhi. Kalau memang sudah memenuhi pasti akan di ACC. Kayak gitu Kak dia. Jadi memang disarankan kalau memang belum memenuhi kuantitas atau kualitas yang kita mau, kita bakalan kasih pengajuan kakak beli dulu deh nanti duitnya kita balikin aja gitu. Jauh lebih enak MOU-nya. Jadi meskipun kakaknya belum mencapai, ketika kakaknya berusaha dengan formula yang tadi bisa terjadi penjualan gitu Kak Dia. Terima kasih Kak Dia nanti dapat free sampel ya dari Orizano ya buat Kak Dia. Sama-sama. Kadang bingung live streaming kita nol terus Kak jadi bosan live streaming gimana ya Kak? Kak Rizal boleh banget tadi yang sesuai aku sharing bisa lewat paid traffic atau organic. Paid traffic lewat booster tadi karena itu akan naik banget penontonnya buat Kakak Rizal. Jadi bisa kemudian organik. Organiknya adalah lewat VT, adanya teaser dulu. Jadi harus banget bikin teaser-teaser kayak gitu ya, video-video yang bisa menghasilkan. Gitu buat Kak Rizal. Buat Kak Rizal, jadi disarankan dua hal ya. Sebaiknya sebelum live silahkan gunakan schedule live sama bikin teasernya. Yang kedua pakai booster. Itu akan pasti otomatis naik minimal di angka 50 sampai 100 penonton. Gitu Kak Rizal ya. Kak Rizal juga dapat free sampel. Selamat ya Kak Rizal. Lagi buat Kak Siti. Bagaimana strategi live yang gitu supaya banyak yang beli Kakak? Kalau strategi gitu-nya adalah dari host live-nya sendiri. Kemampuan bagaimana seorang yang ngomong ini bisa meyakinkan orang yang nonton. Orang yang nonton TikTok itu ataupun Shopee adalah orang-orang yang bisa aja iseng, bisa aja pengen beli kan. Tapi kalau di Shopee itu rata-rata pengen beli. Biasanya rata-rata memang pengen beli. Jadi memang pencarian, terus nyarinya misalnya koko anak. Nah, itu dia akan sudah punya mindset, oh aku memang cari koko anak gitu. Kalau di TikTok kan kita disuguhkan dengan FYP. Awalnya karena banyak ngomong apa ya, kayaknya seru gitu perlu diklik. Jadi hal kayak gitu yang harus Kakak Siti perhatikan. Jadi Kak Siti harus punya kemampuan yang terus upgrade buat nge-spill produknya gitu. Semakin kakaknya tahu produknya, semakin kenal produk yang dibawa atau disampling ini, semakin kakaknya bisa meyakinkan, oh iya deh, pas deh bener deh itu, langsung dia mau CO kayak gitu. Jadi POV-nya kalau kakaknya disuguhkan dengan yang host yang nggak tahu pengetahuannya, yang hostnya yang mungkin bingung jelasin produknya, apakah Kak Siti mau beli? Jawabannya kan nggak juga gitu. Jadi diyakinkan seperti kayak di mall-mall kakak di Tanah Abang kayak gitu. Kalau mau jual produk kan
ini C bagus banget C, nggak cuma satu-satunya di sini aja C, misal kayak gitu. Jadi kalau teman-teman Kak mau mencontohkan gimana caranya biar gitu, ketika disuguhkan dengan konten yang biasa aja atau cara live streaming yang biasa aja, apakah akan menarik? Kan jawabannya enggak, gitu ya Kak Siti ya, gitu. Biar banyak yang beli, cara ngomongnya harus harus bisa diterima sebagai calon pembeli. Bagus menggunakan wifi atau pakai data Kak untuk traffic? Pakai, karena koneksinya kalau Shopee itu berat sekali Kak koneksinya. Jadi kalau kita disarankan pakai wifi, pakai data itu berat banget. Banyak banget affiliate yang uh, nanya ke aku, Kak, di Orizona pakai apa ya kok lancar? Kita pakai wifi. 50 Mbps. 50 Mbps ya Kak. Awalnya memang nggak segitu, kita naikin memang. Ya karena ngejar traffic kan. Jadi modalnya ada banget. Kalau pakai data itu masih bagus di TikTok Live. Kalau di Shopee Live masih kurang bagus. Sangat banyak sekali yang disedot kalau di Shopee Live buat Kak Ardi. Buat Kak sini dapat free sample ya. Buat Kak Ardi deh bonus deh. Kak Ardi dapat free sample juga ya. Kita kasih 4 loh hari ini free sampelnya. Wow, Masya Allah Kakak. Selamat ya Kak Rizal, Kak Dia, Kak Siti, sama Kak Ardi. Terima kasih Kakak. Iya, sama-sama. Nih, langsung bagiin 4 sampel nih buat teman-teman yang nanya gitu ya. Terima kasih Kakak ya, sudah tanya-tanya dan dapat free sampel. Nanti bisa di pengajuan buat kakaknya ke tim admin. Nanti di-share ke grup. Udah masuk grup Orizano kan, affiliate. Jadi teman-teman nanti bisa pengajuan yang dapat free sampel karena nonton webinarnya Orizano dan udah Q&A. Terima kasih Kakak ya. Gitu, jangan lupa diklaim. Nanti dapat free sampelnya apa nanti dari admin ya. Gitu. Nih, lanjut lagi Kakak. Alhamdulillah, terima kasih. Ya. Alhamdulillah, terima kasih. Iya, sama-sama nih. Sudah sampai di ujung webinar ya, teman-teman. Seru banget ngobrolnya. Jadi, teman-teman harus semangat. Ini tujuannya webinarnya adalah teman-teman biar makin semangat live streaming, makin semangat membuka peluang dari live streaming. Barangkali kayak Kak Dina tadi, rezekinya itu bukan di SV, tapi rezekinya ada di live streaming gitu. Aku mau foto dong nih yang bertahan sampai habis nih. Aku mau foto dong. Boleh boleh dinyalain kameranya nggak? Mau jadi LPG. Nih buat teman-teman boleh nggak liatin kameranya bentar aja? Atau tangannya aja deh. Biar aku bisa punya kenang-kenangan nih yang nonton sampai habis webinarnya Orizano. Boleh, ayo, ayo. Munculin Kak, mukanya Kak. Ini jempolnya. Halo Kak Siti, akhirnya kelihatan mukanya juga. Masya Allah. Ya dek, lucu banget. Gemas. Ayo Kak, semangat beliin produk buat anak dua, beli baju couple dari Orizano. Yuk, kita foto dulu ya. Kak, boleh di screenshotin Kak. Kak admin. Coba foto dulu. Satu, dua, tiga. Senyum adik. Satu, dua. Sudah? Oke, sudah. Terima kasih kakak ya. Sudah on cam ya. Barakallah. Semoga jadi manfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa diklaim free sampelnya ya. Semangat live streaming. Aku tunggu hasilnya buat teman-teman semuanya. Iya, nggak apa-apa Kak Dia. Terima kasih ya. Kita udah dulu live streamnya karena udah mau asar. Barakallah semuanya. Sampai ketemu di webinar Orizano selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.